Gemuruh terdengar terus-menerus di atas laut. Xiao Chen dan biksu kecil itu dengan cepat bertukar gerakan. Tidak ada yang menarik senjata, hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki mereka. Mereka bertukar gerakan, saling berbenturan. Biksu kecil itu jelas menahan diri, tidak menggunakan teknik gerakan yang dia banggakan atau Dao Might-nya yang mengerikan. Dia berpikir bahwa karena dia bahkan bisa membunuh Yang Mulia, dia tidak perlu mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk berurusan dengan Xiao Chen. Namun, pemikiran ini mengakibatkan biksu kecil sangat menderita. Xiao Chen mengangkat tangannya dan melambai. Kemudian, hawa dingin memenuhi tempat itu. Bulu-bulu es melayang turun seperti kepingan salju di udara, suhunya anjlok. Lapisan es bahkan menutupi laut dan menyebar. Awalnya, biksu kecil itu tidak peduli. Namun, dia menemukan ki dingin yang menembus tubuhnya, perlahan menjadi lebih kuat, hampir membekukan darahnya. Kecepatan biksu kecil menurun secara signifikan. Xiao Chen tersenyum tipis. Little Yan Chen, lapisan ketujuh Ice Feather Divine Incantation tidak sesederhana itu. Ki dingin terlihat tidak berbahaya, tetapi pada kenyataannya, itu terakumulasi setiap saat dan sulit untuk dihilangkan. Petik 2. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menekan ke depan dan bentrok langsung dengan biksu kecil itu. Xiao Chen memaksa biksu kecil itu mundur selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, biksu kecil itu ngeri menemukan bahwa ki dingin di tubuhnya benar-benar mengeras dan membentuk kristal. Struktur kristalnya terlihat sangat indah. Namun, itu seperti banyak paku es, menyebabkan kerusakan padanya setiap saat. Tinju penjaga hebat. Biksu kecil itu meraung saat dia menggerakkan energi esensi sejati di tubuhnya. Untuk pertama kalinya, dia mengeluarkan kekuatan budisnya dengan kekuatan penuh. Ledakan. Ketika biksu kecil itu meninju, cahaya keemasan bersinar dari seluruh tubuhnya. Dia mengibaskan kristal es di tubuhnya, dan laut melonjak. Gelombang besar menyapu Xiao Chen dengan terburu-buru. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Xiao Chen menggerakkan tangannya, menggerakkan ki dingin di sekelilingnya. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan tanpa kebingungan. Energi esensi sejati yang dikaitkan dengan es di tubuhnya melonjak keluar. Ledakan. Gelombang besar yang membawa kemarahan penjaga sekte Buddha segera disegel dalam es, membeku dalam sekejap. Kakak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Yan Chen berdiri di atas gelombang besar yang tertutup es. Saat dia melihat Xiao Chen, semangat juang yang kuat berkobar di matanya. Xiao Chen dengan lembut mundur 3 langkah dan berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Jangan lupa, kekuatan sejatimu hanya menyaingi Yang Mulia." Saat itu, Yan Chen mengandalkan teknik gerakannya untuk mencegah banyak Yang Mulia mengelilinginya di ruang angkasa dengan pilar batu. Dari awal hingga akhir, Yan Chen telah bertarung 1 lawan 1. Pada akhirnya, ketenarannya sebagai pedang perak biksu iblis kecil yang menakuti para tetua sekte Dao Iblis dan Yang Mulia suci lainnya. Meskipun Yan Chen telah menunjukkan kecakapan tempur yang sangat mengerikan dengan melakukan itu, Xiao Chen tetap tidak boleh melebih-lebihkannya. Namun, kakak, kamu hanya seorang Star Venerate tahap awal puncak. Saya tidak percaya bahwa kakak bisa bertahan 3 langkah ketika saya habis-habisan. Petik 2. Biksu kecil itu tampak sangat percaya diri. Dao Might-nya muncul, dan cahaya perak keluar dari pisau biksu Buddha saat dia mengarahkannya ke Xiao Chen. 2 disdao muncul di belakang Xiao Chen. Dengan Tyrant Saber di tangan, dia bentrok dengan aura menakutkan biksu kecil itu dan berkata, "Kalau begitu, mari kita coba." Kultivasi Xiao Chen sudah mencapai tahap awal Starry Sky Stage. Dia juga ingin tahu seperti apa kekuatan tempurnya sekarang. Semangat juangnya melonjak saat antisipasi serangan biksu kecil berikutnya melonjak di dalam hatinya. Serangan pertama, biksu kecil itu tertawa keras dan merentangkan tangannya. Kemudian, cahaya perak menyala. Begitu sosoknya menghilang, tiba-tiba muncul kembali di depan Xiao Chen. Sabre Might yang mengerikan segera meledak. Meskipun Xiao Chen memiliki 2 jenis Dao Might yang mendukungnya, dia tidak bisa melawan dan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dentang. Lengan Xiao Chen sedikit terguncang. Serangan ini membuatnya mundur beberapa langkah dan membuatnya tidak seimbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan setiap langkah mundur, air mata besar muncul di laut. 10 langkah kemudian, semua air di bawahnya telah menyebar dan menyembur ke segala arah. Serangan berikutnya, cahaya perak berkelap-kelip, dan biksu kecil itu menjadi seperti elang surgawi yang membelah langit. Xiao Chen fokus dan melihat tetapi masih tidak bisa menangkap sosok biksu kecil itu. Dia hanya bisa merasakan lintasan yang samar tetapi tidak secara akurat menentukan posisi Yan Chen.
Sial, Xiao Chen hanya melihat biksu kecil itu tiba-tiba tiba di sisinya, dengan waktu yang hampir tidak cukup untuk menggerakkan energi esensi sejatinya untuk memblokir serangan ini. Serangan ini menjatuhkan Xiao Chen ke udara dan hampir memaksa Tyrant Saber keluar dari tangannya. Menarik. Setelah Xiao Chen mendarat, dia menyeka darah di bibirnya dan menunjukkan senyum tipis. Dia akhirnya mengerti betapa frustrasinya yang mulia yang menghadapi biarawan kecil itu rasakan. Teknik gerakan yang anehnya cepat ini sangat menakutkan. Dao Might yang eksplosif juga sulit untuk dihadapi. Dao Might dari biksu kecil itu terlalu kuat. Pemahaman biksu kecil tentang saber Dao melampaui Xiao Chen. Hanya dengan saber Grid Dao yang murni, dia berhasil menekan dua Grid Dao milik Xiao Chen. Masih ada satu serangan lagi. Biksu kecil itu tertawa gembira. Kemudian, dia mendorong laut dan mengirim serangan terakhir ke Xiao Chen. Mata surgawi. Xiao Chen dengan cepat membuka mata surgawinya, dan penglihatannya segera meluas 100 kali lipat. Dia bahkan bisa melihat butiran kecil debu yang mengambang di udara. Saya melihatnya. Saya melihatnya. Dengan bantuan mata surgawi, Xiao Chen akhirnya menangkap lintasan gerakan biksu kecil itu. Lintasan lompatannya sangat cepat, sehingga sangat sulit bagi mata manusia untuk menangkapnya. Xiao Chen menyerang dengan tegas, karena dia tidak bisa menjamin dia bisa terus mengunci biksu kecil itu di saat berikutnya. Mata petir surgawi. Tiba-tiba, banyak bunga ungu dengan kelopak berputar muncul di mata surgawinya. 6 awan petir kesusahan langsung berkumpul dari sekitarnya. Setelah berkumpul di atas kepala biksu kecil itu, kumpulan awan disambar petir kesengsaraan yang tebal. Petir menyambar. Di tengah gemuruh yang menggelegar, itu menghancurkan tubuh biksu kecil itu. Pada saat ini, Xiao Chen berteriak dengan dingin dan memasukkan Thunder Grid Dao ke dalam Tyrant Sabre, langsung mengeluarkan kekuatan penuh Dao Tool. The Tyrant Saber di tangan Xiao Chen berubah. Sekarang, lapisan api petir ungu menutupi permukaannya. Ledakan. Ketika Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dia mengirimkan lampu listrik yang terang. Biksu kecil, yang telah diledakkan, tampak agak bingung. Serangan tindak lanjut Xiao Chen segera mengirim biksu kecil itu terbang lagi. Sebuah luka muncul di dada biksu kecil itu saat dia tercebur ke laut dalam keadaan menyesal. Hahaha, kakak benar-benar luar biasa. Saya tidak mengharapkan langkah seperti itu. Petik 2. Setelah biksu kecil itu berdiri, dia masih bersemangat, tertawa terus-menerus. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo bertarung lagi besok. Tidak, Yan Chen segera memuntahkan darah. Dia baru saja menderita kerugian, dan Xiao Chen sebenarnya ingin berhenti di sini. Secara alami, Xiao Chen tidak akan terus bertarung. Dia telah melihat kekuatan biksu kecil itu, memungkinkan dia untuk memahami banyak kelemahannya sendiri. Xiao Chen kebetulan telah memikirkan beberapa ide untuk menebus kelemahannya dan perlu mencerna dan memahami konsepnya. Selain itu, yang terbaik adalah berhenti saat seseorang berada di depan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan mata surgawi dan mata petir surgawi bersama-sama, untuk efek yang menakjubkan. Dia tidak harus bertarung lagi segera. 3 gerakan selesai. Ingatlah untuk tidak menyombongkan diri lain kali. Petik 2. Yan Chen adalah seseorang yang bisa langsung membunuh yang mulia dan memang luar biasa. Xiao Chen menganggapnya sulit untuk ditangani. Biksu kecil itu dengan putus asa berjalan mendekat dengan kepala tertunduk. Xiao Chen menghiburnya, mari kita lanjutkan besok. Ini sebuah janji, Yan Chen segera berkata dengan gembira, bersemangat, matanya menjadi cerah. Pemuda memang gegabah dan bodoh. Xiao Chen sudah memiliki gagasan yang kabur tentang bagaimana menangani masalah kecepatan. 1 hari sudah cukup untuk banyak hal berubah. Kakak, sepertinya kita melupakan sesuatu. Yan Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka berdua hanya menemukan vulture darah iblis yang menyedihkan, membeku, dan pingsan ketika mereka kembali ke pedang hitam, yang masih disegel dalam es. Xiao Chen merasa situasinya aneh, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Biksu kecil itu menggaruk kepalanya dan menjawab, saya menghindar terlalu cepat dan sepertinya tidak sengaja menendangnya sekali saat saya pergi. Saya tidak begitu ingat dengan jelas. Xiao Chen melelehkan es dan melihatnya. Kemudian, dia santai. Itu tidak akan mati. Anda mengurusnya. Petik 2. Jangan, Tuan, saya akan tetap berada di platform Spirit Beast. Setelah mendengar bahwa Xiao Chen ingin Yan Chen untuk mengurusnya, vulture darah iblis segera menyeret tubuhnya yang kaku ke platform Spirit Beast dan tersandung ke dalamnya. Setelah berinteraksi dengan Xiao Chen selama beberapa waktu, vulture darah iblis tidak punya pilihan selain mengakui identitas Xiao Chen sebagai tuannya. Setelah itu,
Herring darah iblis menemukan dengan cara yang menyedihkan bahwa bersama dengan biksu kecil itu bahkan lebih disayangkan daripada mengikuti Xiao Chen. Kau burung bodoh. Beraninya kau menghindariku. Bagaimana biarawan kecil itu bisa menanggung ini? Dia meraung dan mengejar burung itu ke dalam Spirit Beast Platform. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia menghela nafas pelan, bertanya-tanya berapa lama hari-hari yang damai ini akan berlangsung. Mendekati formasi transportasi transalam berarti bahwa kedatangan Xiao Chen di Kekaisaran Naga Surgawi sudah dekat. Bagaimana perlombaan naga hari ini berubah? Akankah Xiao Chen berhasil bertemu Liu Ruiyue? Apakah garis keturunan Azure Dragon-nya akan menyebabkan masalah? Apa peluangnya untuk menjadi Kaisar Naga? Jalan di depan ditakdirkan untuk tidak tenang dan damai. Selama satu malam kultivasi tertutup, Xiao Chen mulai mengerjakan seni tempering tubuh naga surgawi. Dengan Divine Dragon Body Tempering Art, lapisan pertama mengolah nadi naga, lapisan kedua mengolah tulang naga, dan lapisan ketiga mengolah darah naga untuk meredam Vital Ki. Lapisan keempat mengembangkan sayap naga, memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan sayap naga di punggungnya. Sayap surgawi naga Azure akan menyebar dengan pikiran. Pada saat itu, kecepatan biksu kecil tidak lagi menjadi masalah bagi Xiao Chen. Titik awal budidaya lapisan keempat adalah Starry Sky Stage. Itu jauh lebih sulit daripada mantra surgawi bulu es. Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk berhasil dalam sekali jalan. Dia hanya ingin mencapai kesempurnaan kecil sebelum dia tiba di formasi transportasi Transrealm. Ketika matahari terbit lagi, Xiao Chen bertarung dengan biksu kecil sekali lagi, seperti yang diatur. Kali ini, Xiao Chen tidak menggunakan mata surgawinya atau mata petir surgawi. Namun, biksu kecil itu terkejut menemukan bahwa kecepatannya sendiri melambat tanpa kemauannya. Medan gaya aneh muncul di sekitar Xiao Chen. Tampaknya lembut tetapi sangat keras. Rasanya seperti tenggelam ke dalam rawa. Semakin banyak yang berjuang, semakin dalam tenggelam. Biksu kecil, yang pertama kali menghadapi medan gaya Taiji, sangat menderita. Bahkan setelah 10 gerakan, dia tidak mendapatkan keuntungan dari Xiao Chen. Biksu kecil itu mengambil kesempatan untuk menyerah. Ketika dia kembali ke pedang-pedang hitam, dia memasuki kultivasi tertutup untuk bermeditasi tentang cara menghancurkan medan gaya Taiji milik Xiao Chen. Biksu kecil itu benar-benar hidup sebagai reinkarnasi seorang Buddha. Dalam sehari, dia menemukan sebuah metode. Biksu kecil itu menggunakan kekuatan Buddhisnya untuk mendukung lingkungan, membentuk medan gaya yang serupa. Ketika dia mendekati Xiao Chen, dia menggunakan kekuatan Buddha untuk berbenturan dengan medan gaya Taiji milik Xiao Chen. Meskipun biksu kecil itu tidak merusak medan gaya Taiji, bentrokan itu menyebabkan banyak celah muncul di medan gaya Taiji. Biksu kecil itu meraih kesempatan itu, berulang kali masuk dan keluar dan berhasil menjatuhkan Xiao Chen. Siklus pertukaran gerakan dan diskusi pertarungan ini terjadi setiap hari, begitu saja. Xiao Chen terus menyempurnakan medan gaya Taiji, dan biksu kecil itu melakukan yang terbaik untuk memikirkan cara untuk memecahkannya. Keduanya meningkat pesat. Ini berlanjut sampai hari Xiao Chen tiba-tiba menumbuhkan Azure Dragon Divine Wings, dengan lebar sayap sepanjang 30 meter, dari punggungnya dan mengeksekusi Thunder Dragon Steps. Setelah Xiao Chen memukuli biksu kecil itu tidak lagi mencarinya untuk berkelahi. Pada saat Xiao Chen mencapai kesempurnaan kecil dengan Azure Dragon Divine Wings-nya, hanya 3 hari tersisa sampai mereka mencapai formasi transportasi transalam. Formasi transportasi Transrealm masih 3 hari lagi. Xiao Chen merasa sulit untuk tetap tenang saat dia memainkan topeng misterius yang dia dapatkan di harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Itu adalah topeng putih yang indah dan indah yang tampak seperti porselen. Ada beberapa kitab suci kuno yang diukir di atasnya. Sayangnya, kitab suci ini menggunakan bahasa kuno sekte Buddhis, yang tidak bisa dibaca oleh Xiao Chen. Topeng ini berbeda dari alat jiwa lainnya. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif, jadi tidak membutuhkan kekuatan besar untuk ditangani. Jika dibandingkan dengan God Shadow Bow atau Kyongki Beast Ghost Penante, persyaratan rendah ini tidak terbayangkan. Alat jiwa juga dikenal sebagai harta terlarang. Xiao Chen sudah mengalami harga gegabah menggunakan satu dan gagal. Namun, tidak ada pertimbangan seperti itu untuk topeng yang dipegangnya. Ketika Xiao Chen memasang topeng di wajahnya, rasanya seperti kulit manusia yang langsung menyatu dengan dagingnya. Dengan sedikit pemikiran, topeng itu menyembunyikan semua auranya. Ini termasuk tanda-tanda vital dan yang lainnya, menutupi keberadaannya sepenuhnya. Informasi memasuki pikiran Xiao Chen, mendaftar berbagai efek topeng yang luar biasa, itu sangat menakjubkan. Topeng ini disebut topeng Dewa Kematian.
Itu berisi 3 teknik rahasia. Yang pertama adalah Void Shadow, yang bisa membuat tubuh fisik pemakainya menjadi tidak berwujud sekali sehari, menetralisir semua serangan. Teknik rahasia kedua adalah Death God's Kite, yang dapat memanggil dewa kematian misterius bertopeng untuk menyerang sekali, mengubah kehendak jiwa pemakainya menjadi sabit dewa kematian. Teknik rahasia ketiga adalah klon bertopeng, yang dapat membuat klon sempurna. Bahkan tokoh berdaulat tidak akan bisa membedakannya dari pemakainya. Selain dari 3 teknik rahasia, topeng itu juga memiliki banyak fungsi tambahan, seperti kekebalan terhadap ilusi dan serangan energi mental, yang hanya menunggu penemuan Xiao Chen. Topeng Dewa Kematian. Apakah ada Dewa Kematian dalam agama Buddha? Xiao Chen merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin tulisan suci di topeng itu kemudian ditambahkan secara acak. Mungkin saya perlu bertanya kepada biksu kecil tentang mereka. Namun, selama periode ini, biksu kecil itu telah berkultivasi secara tertutup, memikirkan cara terbaik untuk Xiao Chen lagi. Setelah Xiao Chen menyebarkan Small Perfection Azure Dragon Divine Wings, kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Lebih penting lagi, ketika dia melakukannya sambil mengeluarkan tubuh perang naga surgawi, dia mencapai tingkat yang sama sekali baru. Saat sayap Xiao Chen mengepak, garis keturunannya melonjak. Dia bisa merasakan energi yang melonjak dan Dragon Might kuno dari garis keturunannya. Ini sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah tingkat tertentu, keuntungan dari garis keturunan Great Desolate Aeon akan mengakibatkan para pembudidaya tanpa garis keturunan menderita kerugian. Inilah masalah yang dihadapi biksu kecil itu. Kultivasi Xiao Chen stabil, dan dia bisa menerobos ke Starry Sky Realm tingkat menengah kapan saja. Kecakapan tempurnya menyaingi Yang Mulia. Dia memiliki banyak alat jiwa, buah yang bermutasi untuk meningkatkan garis keturunan, dan pil obat untuk memperkuat binatang buas. Selain itu, dia memiliki jumlah giok roh kelas medial yang mengerikan di cincin penyimpanannya. Xiao Chen telah mengumpulkan hampir semua spirit jades di harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Tidak ada orang lain yang peduli tentang itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia sudah lebih dari memenuhi syarat untuk menuju ke Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, dia masih tidak bisa tetap tenang. Inilah yang disebut perasaan pengecut ketika seseorang mendekati kampung halamannya. Xiao Chen adalah anggota dari Azure Dragon Rache yang hampir punah dari tanah terlantar. Sekarang, dia kembali ke Dragon Rache. Tidak peduli apa, ini dihitung sebagai kembali ke tanah leluhurnya. Kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi sangat logis dan sangat normal. Namun, Xiao Chen tidak bisa tetap tenang. Perasaan buruk tetap ada di hatinya, tidak peduli bagaimana dia mencoba memadamkannya. Xiao Chen menyingkirkan topeng itu dan pergi ke sarang burung gagak. Kemudian, dia melihat laut abu-abu yang luas, menatap ke kejauhan, dan membiarkan pikirannya berkeliaran. Dia membiarkan hatinya berkeliaran di sekitar di laut yang tak berujung ini. Biksu kecil itu tiba-tiba muncul di samping Xiao Chen. Melihat Xiao Chen linglung, dia bertanya dengan lembut, "Kakak, apa yang kamu pikirkan?" Xiao Chen menjawab dengan jujur, "Kekaisaran Naga Surgawi. Saya dipenuhi dengan antisipasi untuk itu. Saya juga merasa gugup. Ini rumit. Saya tidak tahu persis apa yang saya pikirkan." Biksu kecil itu merasa terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Itu tidak mungkin. Kakak sepertinya selalu tenang dan tenang. Anda memberi saya perasaan tidak terduga. Apakah ada saat-saat ketika Anda bingung?" Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan lemah, "Aku tidak benar-benar bingung, hanya sedih." Yan Chen melihat ke kejauhan dan mengerutkan kening. Sepertinya ada kapal yang menuju ke arah kita. Xiao Chen melihat dan tidak memedulikannya. Ada banyak kapal yang bepergian di laut abu-abu, jadi itu tidak terlalu aneh. Itu aneh. Aura yang datang dari kapal itu agak familiar, tapi di saat yang sama, aneh. Ini benar-benar aneh. Aku belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Ekspresi biksu kecil Yan Chen sedikit berubah, mengungkapkan beberapa kebingungan. Xiao Chen, yang bersiap untuk turun, berhenti di jalurnya dan berpikir keras ketika mendengar itu. Kenal tapi aneh. Ini bukan gereja teratai hitam, kan? Ledakan. Xiao Chen hanya berpikir bahwa ketika gelombang besar melonjak dari dasar laut. Kekuatan mengerikan yang dikandung gelombang itu melemparkan pedang-pedang hitam tinggi-tinggi ke udara. Dunia berputar, dan Xiao Chen serta biksu kecil itu merasakan ki dan darah mereka melonjak. Sebuah pohon palem hitam kolosal bergegas, di atas laut yang luas. Sepertinya itu akan menghancurkan kapal dan orang-orang di dalamnya. Xiao Chen berjungkir balik dan mendarat dengan keras di geladak. Kabut darah berkumpul dan menutupi kapal. Kemudian, pedang-pedang hitam menyerang dengan ganas ke arah telapak tangan raksasa itu.
Dengan suara keras, pedang hitam menembus tangan iblis hitam raksasa itu seperti pisau tajam. Lautan kepahitan tidak ada habisnya. Balik, dan pantai ada di sana. Sebuah nyanyian Buddhis bergema di laut dan langit yang luas. Sebuah gambar Buddha muncul di langit, duduk di atas tahta teratai hitam. Ada lapisan piringan cahaya Buddha di belakangnya, menyinari cahaya hitam Buddha ke langit dan di atas lautan luas. Dalam sekejap, laut sejauh 5.000 kilometer di sekitarnya berubah menjadi lautan kepahitan, dipenuhi dengan roh-roh yang dirugikan dan hantu-hantu yang kelaparan. Lingkungan berubah. Xiao Chen dan biksu kecil itu sepertinya jatuh ke dalam neraka, berbagai ilusi muncul di sekitar mereka. Buddha setan teratai hitam. Ekspresi biksu kecil itu berubah drastis, kengerian melintas di matanya. Xiao Chen melihat sekeliling. Sepertinya dunia kecil diciptakan entah dari mana. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah ilusi. Kakak, ini adalah neraka alam iblis. Buddha setan teratai hitam secara pribadi menciptakan ini. Memikirkan bahwa ada seseorang yang dapat memanggil Buddha setan teratai hitam. Yang mulia sekte teratai hitam pasti secara pribadi muncul, kata biksu kecil itu dengan cepat. Matanya menjadi gelap karena putus asa. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu musuh yang begitu menakutkan. Namun, kenyataan tidak memberi keduanya waktu untuk mengatur napas sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan kepahitan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ganas. Kemudian, mereka meluncurkan diri mereka berdua di kapal dari segala arah. Membunuh. Xiao Chen dan biksu kecil itu langsung menghunus pedang mereka, dan cahaya pedang mereka bersinar terang. Puluhan ribu roh jahat segera berubah menjadi abu. Namun, lautan kepahitan sangat luas, seluruhnya terdiri dari jiwa-jiwa yang dirugikan dan roh-roh jahat. Itu mengumpulkan segala macam emosi negatif. Tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Keduanya di kapal bertempur sampai mereka lelah dan terkuras, terjebak dalam siklus pembunuhan tanpa akhir. Ada batas untuk segalanya. Xiao Chen awalnya berpikir untuk melihat berapa banyak gelombang roh jahat yang tampaknya tak ada habisnya. Perlahan, dia menemukan bahwa pemikiran ini agak naif. Dia segera membuat keputusan. Dengan pikiran, Yazi Beast Demon Soul, yang sebelumnya merupakan binatang buas Great Desolate Aeon, di Black Cutlass muncul. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menyedot jiwa-jiwa dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Yazi Beast Demon Soul sebenarnya lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Jiwa-jiwa yang dirugikan dan roh-roh jahat di sini hanyalah makanan terbaik untuk jiwa iblis binatang Yazi. Tidak perlu takut, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Seperti yang saya dengar, karena orang mati sudah mati, mengapa memikirkan hal-hal duniawi, berbagai masalah dunia duniawi, dan benar dan salah di masa lalu. Tepat pada saat ini, Buddha Iblis Teratai Hitam di langit tiba-tiba mulai melantunkan kitab suci untuk memurnikan jiwa iblis binatang Yazi. Jiwa iblis binatang Yazi tidak memiliki tubuh fisik. Dengan pemurnian kitab suci, cahaya merah yang mengalir di tubuhnya perlahan mulai menyebar. Dalam sekejap, jiwa-jiwa yang dirugikan dan roh-roh jahat yang baru saja dikonsumsi oleh Yazi Beast Demon Soul berubah menjadi lampu merah dan membubung ke langit. Saat pelafalan kitab suci dipercepat, kekuatan Buddhis yang mengerikan menjadi semakin aneh. Bahkan Xiao Chen dan biksu kecil itu kesulitan menahannya. Buddha setan teratai hitam, yang sedang melantunkan kitab suci dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan meraung, kotoran dunia tidak akan pernah mendapatkan keabadian. Kemudian, dia dengan ganas menghancurkan dengan telapak tangannya. Ledakan. Jiwa iblis binatang Yazi yang sangat besar segera tersebar di tempat. Xiao Chen dan biksu kecil itu menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, gelombang kejut masih menyapu mereka, membuat mereka terbang. Keduanya memuntahkan seteguk darah, terluka parah. Saat Xiao Chen berdiri di tengah lautan kepahitan dan memandang Buddha setan teratai hitam, dia tidak tahu bagaimana menghadapi musuh ini. Tidak ada cara untuk menggunakan teknik bela diri apapun. Buddha setan teratai hitam, yang melayang di udara, tampak seperti jarak yang tak terbatas dari Xiao Chen, dekat namun sangat jauh. Sepertinya tidak ada cara untuk menyerangnya. Tubuh pembakaran api karma. Buddha setan teratai hitam mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen dan biksu kecil itu. Hanya dengan satu pandangan, dosa mereka berdua mulai membara. Nyala api yang ganas datang dari hati, membakar keduanya. Mereka melolong kesakitan yang luar biasa. Para pembudidaya yang telah mati di tangan keduanya muncul dalam nyala api sebagai roh pendendam, tertawa sinis di sekitarnya. Kamu dipenuhi dengan dosa yang tak terbatas. Mengapa Anda masih tidak tulus berpaling kepada Buddha? Hanya Buddha setan teratai hitam yang bisa menyelamatkanmu pengikut kotoran yang bodoh dan bodoh.
Buddha setan teratai hitam duduk bersila di atas platform teratai, tidak menunjukkan ekspresi saat dia dengan dingin menatap keduanya. Banyak lapisan cahaya Buddha di belakangnya mengeluarkan kekuatan Buddha yang mengerikan dan tak terbatas. Dengan pikiran, api karma telah turun. Keduanya dibakar dengan sangat menyakitkan, tidak dapat membalas. Mereka seperti roh jahat di lautan kepahitan, menyebabkan jiwa pendendam di sekitar tertawa. Biksu kecil, beri aku waktu. Aku punya cara untuk menghancurkannya. Xiao Chen mengirim proyeksi suara dengan banyak kesulitan di tengah rasa sakit. Aku akan melakukan yang terbaik. Dosa di tubuh biksu kecil itu jauh lebih besar daripada Xiao Chen. Pada saat ini, ketika dosa membara, dia bahkan lebih kesakitan daripada Xiao Chen. Pikiran Yan Chen berpacu. Dia memikirkan segala macam metode dengan kecepatan kilat. Ini adalah gambar Buddha dan bukan Buddha setan teratai hitam yang sebenarnya. Pasti ada cara untuk menghancurkannya. Pasti ada cara untuk menghancurkannya. Tubuh terasa sakit, tetapi hati bahkan lebih sakit. Biksu kecil itu merasa sangat mencela diri sendiri. Itu dia lagi. Dialah yang menyebabkan masalah bagi kakak Xiao lagi. Nasib buruknya sendirilah yang membuat Xiao Chen menjadi musuh yang begitu kuat. Saya harus memikirkan cara. Tidak peduli apa, kakak tidak bisa mati di sini. Sebelum Sang Buddha menjadi Buddha, semua iblis jahat di dunia mencoba menghentikannya. Sang Buddha tidak marah, sedih, senang, atau sedih. Dia hanya menggunakan tangannya untuk menyentuh tanah dan membuat semua iblis jahat di langit menghilang seperti abu. Jejak menyentuh tanah penakluk setan. Biksu kecil itu mengambil keputusan. Dia tidak ragu-ragu untuk memelototi Buddha setan teratai hitam dengan marah. Tanpa berpikir, biksu kecil itu membentuk segel tangan dengan tangan kanannya dan menyentuh tanah dengan tangan kirinya. Seketika, hati biksu kecil yang murni dan jernih, yang tidak mengandung kotoran apapun, meledak dengan cahaya Buddhis yang murni. Ketika tangan kiri biksu kecil itu menyentuh lautan kepahitan, nyala api karma pada dirinya mati. Sebuah swastika emas muncul di dadanya, dan dia menyala dengan cahaya Buddha yang cemerlang dan menyilaukan, langsung mengubah ruang gelap ini menjadi cerah. Semua jiwa yang dirugikan dan roh jahat menghilang. Cahaya Buddha yang menusuk bahkan membuat Buddha setan teratai hitam menutup matanya, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Sekarang, Xiao Chen mengeluarkan God Shadow Bow, dan energi jiwanya menyembur keluar seperti air banjir, mengalir ke haluan. Dia memasang panah ke busur, dan api hatinya bergabung dengan panah saat dia perlahan menarik tali busur. Dengan bantuan God Shadow Bow, dia segera mengunci Black Lotus Demonic Buddha, yang sebelumnya merasa sangat jauh. Berdengung, Xiao Chen melepaskan talinya, dan panah itu melesat keluar. Tali busur bergetar, dan begitu pula neraka alam iblis yang perlahan runtuh dengan gemuruh tak berujung. Tali busur bergetar, dan ruang itu runtuh. Panah suci tersembunyi itu telah memasuki tubuh Buddha setan teratai hitam dan langsung meledak. Diam-diam, Buddha setan teratai hitam yang mengerikan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi banyak teratai hitam yang melayang di udara. Kekuatan alat jiwa berada di kelas yang sama sekali berbeda dari alat Dao yang diwariskan. Dengan hanya sedikit menarik tali busur, itu berhasil menghancurkan gambar Buddha-Buddha setan teratai hitam dalam satu pukulan. Puluhan ribu teratai hitam berkumpul, mencoba membentuk kembali gambar Buddha. Namun, setiap teratai hitam memiliki lapisan api hati yang tidak dapat dipadamkan yang menyebar di atasnya, mencegah gambar Buddha terbentuk kembali. Teratai hitam hanya bisa menyebar ke sekitarnya dan dikonsumsi oleh api hati sedikit demi sedikit, menghilang. Rebound dari God Shadow Bow melonjak melalui tubuh Xiao Chen, menyebabkan dia kesakitan tanpa akhir. Apa yang lebih sulit untuk ditanggung adalah dia telah menghabiskan sebagian besar energi jiwanya. Sekarang, dia terlihat sangat lemah. Api karma sudah mati. Namun, cedera yang dideritanya tidak akan pulih begitu cepat. Biksu kecil. Dalam mengeksekusi jejak menyentuh tanah penakluk iblis, biksu kecil itu telah meledak dengan cahaya Buddha jauh melampaui tingkat kekuatan dan kultivasinya. Setelah Xiao Chen menembak sekali dengan God Shadow Bow, dia segera melompat ke biksu kecil itu tanpa peduli dengan kondisinya yang melemah. Kakak, apakah Buddha setan teratai hitam dihancurkan? Xiao Chen membantu biksu kecil itu, yang pingsan di permukaan laut. Meskipun auranya lemah, hal pertama yang dia tanyakan ketika dia membuka matanya adalah apakah masalahnya sudah teratasi. Sial, dia sudah diambang kematian, dan dia masih menanyakan ini. Xiao Chen merasa mencela diri sendiri saat dia melihat sekeliling. Neraka alam iblis saat ini runtuh sedikit demi sedikit. Namun, Xiao Chen tidak bisa lagi menunggu. Ketika dia melihat celah yang agak besar, dia melonjak, membawa biksu kecil itu. Suara mendesing.
Saat Xiao Chen melompat keluar, gelombang terjadi menyapu dan menabrak keduanya. Xiao Chen berputar untuk melindungi biksu kecil itu, menggunakan punggungnya untuk menahan pukulan itu. Puci. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia jatuh beberapa kali di udara. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia telah kembali ke laut abu-abu. Itu adalah, Xiao Chen menemukan sebuah kapal hitam menghalangi jalan ke tempat itu dengan formasi transportasi Transrealm. Sekte Teratai Hitam. Mengintip ke kejauhan, Xiao Chen melihat spanduk Sekte Teratai Hitam dipasang di haluan kapal. Dia bahkan bisa melihat beberapa orang berdiri di sana. Sosok Xiao Chen berkedip di langit. Dengan satu lompatan, dia mendarat di pedang hitam yang bobrok. Buddha Iblis Teratai Hitam hampir sepenuhnya menyebarkan jiwa iblis binatang Yasi. Kapal rusak parah di beberapa tempat. Xiao Chen meletakkan biksu kecil itu. Dia tidak bisa diganggu dengan memperbaiki kapal saat ini. Dia membalikkannya dan dengan cepat berlayar jauh. Di kapal gereja teratai hitam, seorang lelaki tua kurus duduk di singgasana bunga teratai, memegang patung Buddha setan teratai hitam yang retak, memuntahkan seteguk darah. Menguasai. Sekte yang mulia. Putra suci teratai hitam mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya. Para pelindung dan para arhat semuanya tampak cemas. Tidak kusangka dia bisa menghancurkan neraka alam iblis. Setelah dia, kita harus menangkapnya. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menangkapnya. Kami tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi, kata Yang Mulia Sekte Teratai Hitam dengan serius. Sebuah kabut melintas di matanya yang dalam dan hitam. Letakkan formasi. Putra suci Ming Xuan memimpin. Cahaya Buddha putih samar menyebar dari tubuhnya. Dia tampak unik di tengah kelompok yang memancarkan cahaya hitam Buddha. Saat kelompok itu melantunkan kitab suci, seberkas cahaya Buddha tiba-tiba turun dari langit dan menerangi jalan di depan kapal. Kapal melesat maju seperti cahaya, bergerak cepat di jalur cahaya Buddha dengan mengabaikan gravitasi intens laut abu-abu. Saat cahaya Buddha terus menyebar, kapal itu hampir menyusul pedang hitam Xiao Chen dalam beberapa tarikan napas. Xiao Chen menoleh ke belakang untuk melihat. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresinya berkedip. Aku tidak bisa melepaskan mereka. Xiao Chen, tuanku datang secara pribadi. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Putra suci Ming Xuan melangkah maju ke kapal, memasuki pandangan Xiao Chen. Itu kamu. Sok melintas di mata Xiao Chen. Dia jelas ingat membunuh orang ini di Fiendis Demon Battlefield. Namun, saat ini, Putra suci Ming Xuan benar-benar muncul hidup-hidup. Pelindung. Arahat. Bawa dia kemari. The Black Lotus Sect Venerate menunjukkan ekspresi muram saat dia melambaikan tangannya, tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. 4 pelindung dan 100 arhat melayang ke udara dan terbang ke pedang hitam. Untung kamu sudah datang, pikir Xiao Chen dalam hati. Meskipun dia cukup terluka sekarang dan tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya, dia tidak takut pada siapapun saat berada di kapal iblisnya. Tangkap dia. Banyak arhat berpakaian hitam segera menyerang Xiao Chen setelah menaiki Black Cutlass. Xiao Chen ingat bahwa ketika dia berada di Purple Sun City, dia menemukan arhat berpakaian hitam ini sangat kuat. Namun, sekarang, mereka bahkan tidak layak disebut kepadanya. Ini hanyalah puncak keberadaan inti primal utama. Bahkan dengan kurang dari setengah kekuatannya yang biasa, berurusan dengan mereka masih merupakan permainan anak-anak. Xiao Chen menggerakkan tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Kemudian, energi esensi sejati lawannya melonjak. Angin palem yang kuat menyapu arhat berpakaian hitam dan segera mematahkan semua tulang mereka seperti banyak bambu, melucuti semua kekuatan tempur mereka. Menguasai. Ekspresi Putra Suci Ming Xuan, yang berada di samping Yang Mulia Sekte Teratai Hitam, berkedip-kedip tidak percaya. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, Xiao Chen benar-benar tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Pembudidaya inti primal utama puncak sebenarnya tidak dapat memblokir bahkan satu serangan telapak tangan darinya. Duduk di atas tahta, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam tidak menunjukkan ekspresi apapun, sama sekali tidak terkejut. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Saat dia baru saja tiba di Great Thousand Realms adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Begitu kami melewatkan itu, semakin lama kami menunggu, semakin bermasalah itu. Petik 2. Murid ini gagal dalam tugasnya. Putra Suci Ming Xuan berkata dengan cepat sambil menundukkan kepalanya karena malu. Ini bukan salahmu. Kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri, apapun yang terjadi. Petik 2. Mata Black Lotus Sect Venerate tampak hitam seperti tinta. Aura mengerikan datang dari tubuhnya. Namun, dia tampak sangat lemah seolah-olah angin akan meniupnya kapan saja. Tuan, tubuhmu,
kata putra suci Ming Xuan dengan cemas. Apapun, ini hanya sekarat. Guru sudah melihat melewati itu. Selama kita bisa mendapatkan Arira Tulang Iblis, sekte teratai hitamku bisa bangkit lagi kapan saja. Jejak semangat melintas di mata Black Lotus Sect Venerate seperti nyala api di sana. Tulang iblis Arira, ditinggalkan ketika leluhur suci meninggal. Mengapa itu muncul pada dirinya? Keraguan melintas di mata putra suci. Namun, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Untuk banyak hal, jika tuannya tidak mengatakannya, bertanya tidak akan ada gunanya. Xiao Chen bertarung dengan 4 pelindung di geladak. Dia jelas tertutup luka, dan auranya lemah, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, bahkan ketika keempat pelindung bekerja bersama, Xiao Chen tidak dirugikan sama sekali, benar-benar menekan pelindung. Bahkan yang terlemah dari 4 pelindung adalah puncak Star Venerate tahap awal. Pelindung terkuat bahkan adalah Star Venerate tahap akhir. Putra suci Ming Xuan sedikit mengernyit. Kemudian, dia melangkah maju, ingin bergerak. Namun, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam menariknya kembali. Kapal itu agak aneh. Tepat setelah mengatakan itu, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam tiba-tiba bergerak. Tangan kanannya terkulai, ibu jari dan jari tengahnya menyatu, membentuk segel tangan yang misterius. Ketika segel tangan selesai, Black Lotus Sect Venerate perlahan mendorongnya ke depan. Ledakan. Pada saat itu, Sovereign Might melesat keluar dari Black Lotus Sect Venerate, merasa seperti penguasa dunia sedang turun. Jejak Buddhis yang menakutkan langsung melonjak keluar dan meledakkan pedang hitam menjadi berkeping-keping dengan ledakan. Potongan-potongan yang hancur berubah menjadi kabut darah yang memenuhi udara, tertinggal di sana. Puci. Gerakan pembunuhan yang tiba-tiba membuat Xiao Chen lengah dan membantingnya. Namun, keempat pelindung itu tidak terluka, mendarat dengan kuat di laut. Pelindung memiliki tanda teratai hitam khusus pada mereka, yang memungkinkan mereka untuk menghindari serangan Yang Mulia Sekte Teratai Hitam. Puci. Xiao Chen memuntahkan beberapa suap darah saat berada di laut. Hanya lambung pedang hitam yang tersisa. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan biksu kecil, yang mengambang di laut. Biksu kecil itu sudah pingsan. Dengan ini, lebih banyak luka ditambahkan ke luka biksu kecil yang ada. Siapa yang tahu jika dia masih hidup? Karena cemas, Xiao Chen ingin bangun, tetapi keempat pelindung muncul dan mengelilinginya sekali lagi. Sial, Xiao Chen mengatupkan giginya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Sekarang, dia tidak lagi menahan diri, sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya. Cahaya keemasan berkedip di mata Xiao Chen. Aura yang menurun dari tubuhnya langsung melonjak hingga batasnya. Oh tidak, cepat, serang. Ekspresi keempat pelindung berubah drastis. Mereka buru-buru menyerang Xiao Chen, tidak menahan gerakan membunuh mereka. Segel 7 pembunuh. Menyelesaikan duniawi. Mati. Menggunakan tubuhnya yang lemah, Xiao Chen meledak dengan satu serangan puncak. Yang disebut empat pelindung bahkan tidak layak disebut saat ini. Ada batas waktu untuk aktivasi garis keturunan Great Desolate Aeon. Setelah selesai, tubuhnya akan menderita lebih banyak luka. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, mengirimkan cahaya pedang yang abadi dan tak terpadamkan. Dia membunuh empat pelindung dalam satu napas. Darah mengalir di pedangnya, perlahan menetes. Sifat iblis yang menakutkan berkedip di mata emasnya. Membunuh. Xiao Chen mengunci pandangannya ke Black Lotus Sect Venerate. Kemudian, dia mendengus dingin dan menyerbu. Putra suci Ming Xuan kembali bersiap untuk bergerak. Namun, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam berkata dengan acuh tak acuh, biarkan dia datang. The Black Lotus Sect Venerate langsung membentuk 9 segel tangan. Dengan setiap segel tangan, gambar Buddha Iblis dimanifestasikan di hadapan Xiao Chen, semuanya dengan penampilan yang berbeda. Yang pertama memegang Trisula Iblis. Ada 2 tanduk di kepalanya, dan hanya memiliki 1 mata. Ketika mata vertikal terbuka, itu menembakkan seberkas cahaya iblis ke Xiao Chen. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen mengeluarkan topeng Dewa Kematian dan meletakkannya di wajahnya. Ketika cahaya iblis tiba, cahaya hitam berdesir di topeng, dan cahaya iblis menghilang menjadi tidak ada. Mati. Api ungu menyala di Tyrant Sabre saat dia mendorongnya ke depan. Gambar Buddha Iblis bermata satu meledak. Xiao Chen mengeluarkan kekuatan penuh dari Tyrant Saber sambil mengenakan topeng Dewa Kematian. Setelah memecahkan 9 gambar Buddha Iblis, dia mendarat di kapal. Topeng itu tampak sedingin es, menyembunyikan ekspresi Xiao Chen sepenuhnya. Hanya sepasang mata itu yang mengungkapkan cahaya keemasan yang menakutkan, dengan jijik melihat sekeliling.
Yang Mulia Sekte Teratai Hitam. Saat Xiao Chen melihat Yang Mulia Sekte Teratai Hitam, dendam baru dan kebencian lama melonjak bersama saat niat membunuh yang tak terbatas berkobar di matanya. Kematian semua talenta luar biasa dari alam Kunlun dan para pahlawan dari generasi yang lebih tua selama bencana iblis bertumpu di pundak orang ini. Saat ini, Xiao Chen tidak tahu apakah biksu kecil itu masih hidup atau tidak. Jika terjadi sesuatu pada biksu kecil itu, Xiao Chen akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Penyebab semua ini adalah orang ini. Namun, Xiao Chen tidak punya waktu untuk disia-siakan. Begitu efek dari kekuatan garis keturunannya berlalu, dia akan pingsan karena luka parahnya, bahkan tanpa Yang Mulia Sekte Teratai Hitam bergerak. Buddha Iblis Teratai Hitam yang mengerikan telah menggunakan api karma untuk membakar Xiao Chen di neraka alam iblis. Ketika Xiao Chen mengambil risiko untuk menarik God Shadow Bow dan menguras energi jiwanya, pantulan dari God Shadow Bow melukai tubuh fisiknya lagi. Dia tidak lagi memiliki banyak kartu truf yang tersisa. Satu-satunya keuntungan Xiao Chen adalah bahwa Yang Mulia Sekte Teratai Hitam ini jauh lebih lemah daripada Buddha Iblis Teratai Hitam di neraka alam iblis. Selanjutnya, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam juga sangat lemah, bahkan lebih dari Xiao Chen. Namun, Xiao Chen hanya memiliki 3 detik tersisa. Dia harus membunuh Yang Mulia Sekte Teratai Hitam ini dalam 3 detik ini. Senyum aneh muncul di wajah Yang Mulia Sekte Teratai Hitam, yang sedang duduk di atas tahta. Sepertinya dia telah melihat semua kartu truf Xiao Chen. Yang Mulia Sekte Teratai Hitam tetap tenang dan tidak bingung. 3. Xiao Chen menggunakan salah satu teknik rahasia topeng Dewa Kematian, Void Shadow. Serangan Putra Suci Mingxuan, yang telah lama dia simpan kekuatannya, menyerang Xiao Chen yang tidak berwujud dengan kekuatan iblis yang menakutkan. Putra Suci Mingxuan mengungkapkan ekspresi ngeri, saat serangan itu baru saja melewati tubuh Xiao Chen. Serangan puncaknya bahkan tidak menghentikan Xiao Chen bahkan untuk sesaat. Senyum Yang Mulia Sekte Teratai Hitam tidak memudar. Dia terus menatap Xiao Chen tanpa perasaan, tidak bergerak, tidak mengubah ekspresinya. 2. Xiao Chen menggunakan salah satu teknik rahasia topeng Dewa Kematian, klon bertopeng. Segera, klon bertopeng muncul entah dari mana. Ketika dia mengeksekusi teknik rahasia, dia merasa tubuhnya terbelah menjadi 2. Tidak peduli yang mana yang dihancurkan, yang lain akan dapat mempertahankan kekuatan dan kecerdasannya, terus hidup tanpa hambatan. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa bahkan tokoh berdaulat tidak akan bisa mengetahui mana yang asli. Itu karena keduanya nyata. 2 detik telah berlalu. Xiao Chen melewati penghalang yaitu Mingxuan. Sekarang, dia hanya berjarak 100 meter dari Yang Mulia Sekte Teratai Hitam, yang berada di atas tahta. Xiao Chen mengunci aura Black Lotus Sek Venerate, menggerakkan energi esensinya yang benar, melapisi 2 energi dao besarnya, dan mengangkat Dragon Might-nya ke puncak. Kemudian, dia menunggu detik terakhir. Di bawah topeng, ekspresi Xiao Chen serius. Dia mengungkapkan sepasang Grid Desolate Divine Eyes, tetapi mereka hanya memiliki niat membunuh yang dingin dan sifat iblis yang aneh, tidak ada yang lain. Berapa lama 1 detik bisa? 1 nafas. 1 kedipan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat kepala. Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 1 langkah. Yang instan membuka mulut. Momen yang dibutuhkan untuk sebuah pemikiran terbentuk. 1 detik berlalu. Namun, bagi para ahli, 1 detik sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Seorang ahli bisa melayang ke udara dan pergi jauh. Seorang ahli bisa mengayunkan pedangnya 100 kali. Seorang ahli bisa membunuh banyak orang. Seorang ahli bisa memikirkan banyak hal. Seorang ahli bisa melakukan banyak hal. Yang Mulia Sekte Teratai Hitam hanya melakukan 1 hal. Dia berdiri dari singgasananya. Beberapa orang berdiri karena lelah. Beberapa orang berdiri untuk pergi. Beberapa orang berdiri hanya dari kegelisahan murni. Namun, beberapa orang berdiri hanya karena 1 alasan. Yang Mulia Sekte Teratai Hitam akan bertarung. Ledakan. Saat Black Lotus Sekte Venerate berdiri, semangat juang yang kuat melonjak dari tubuhnya dan ke udara. Itu berubah menjadi nyala api yang membakar setengah langit. Awan terbakar, dan api memenuhi langit. Semangat juang ini murni dan sederhana, tirani dan langsung. Itu langsung menyegel ruang ini. Kedua klon dihentikan secara paksa di depan Black Lotus Sek Venerate. Xiao Chen langsung berpikir, aku tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa berpikir. The Black Lotus Sek Venerate perlahan mengulurkan tangannya. Namun, saat tangannya mendekati salah satu klon Xiao Chen, tubuh bagian bawahnya tiba-tiba terbakar. Kemudian, tangannya berhenti tepat di depan dahi klon, tidak pernah bergerak lebih jauh ke depan.
Yang Mulia Sekte Teratai Hitam mengungkapkan senyum pahit dan berkata dengan lembut, dalam hidupku, aku telah bertarung melawan Kaisar Berdaulat Vena Surgawi, melawan tokoh berdaulat, dan membunuh Yang Mulia Suci yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saya belum pernah membela Star Venerate sebelumnya. Kamu harus bangga. Menguasai. Putra Suci Mingxuan berteriak dengan suara serak dan kesakitan saat melihat pemandangan ini. Dia berlari, ingin meraih tangan Yang Mulia Sekte Teratai Hitam. Namun, sebelum Mingxuan bisa merasakan kehangatan tangan itu, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam menatapnya diam-diam dan berubah menjadi abu. Tatapan Black Lotus Sekte Venerate dipenuhi dengan antisipasi dan kasih sayang. Namun, dia tidak bisa terus melihat, hanya melirik. Yang Mulia Sekte Teratai Hitam, yang bergerak tanpa hambatan sepanjang hidupnya, mampu mundur dengan aman meskipun ada penindasan terhadap 4 kuil Sekte Buddha, meninggal, jiwanya berhamburan. Yang Mulia Sekte Teratai Hitam menghilang selamanya dari dunia. Hanya nyala api yang membara yang membakar separuh langit yang menandai keberadaannya, kejayaannya, dan masa lalunya. Kedua klon mendarat di Geladak dan bergabung kembali. Aktivasi garis keturunan Grid Desolate Aeon berakhir. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Menderita cedera demi cedera, Xiao Chen jatuh lemah ke Geladak. Apakah itu sebuah kemenangan atau kekalahan? Putra Suci Mingxuan berlutut dan mengucapkan tulisan suci. Tubuhnya yang bersih, yang tidak memiliki kotoran sama sekali, memancarkan sifat Buddhis murni yang tak tertandingi. Xiao Chen memegang rumput Raja Pedang di tangannya. Jika dia bergerak sekarang, dengan kekuatan rumput Raja Pedang, Putra Suci Mingxuan pasti akan mati. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak menyerang. Dia perlahan berdiri, meninggalkan kapal ini, dan mendarat di laut. Saat Xiao Chen melihat sekeliling, pemandangan menyedihkan memasuki matanya. Mayat pelindung gereja teratai hitam dan Arhat mengapung di laut. Darah mereka menyatu dengan air laut, menghasilkan bau yang menyengat. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Bau busuk itu adalah bau yang mengharukan dan tragis. Sebuah sekte yang ditolak, yang pernah bisa melawan 4 kuil Buddha besar, jatuh di sini. 4 yang mulia bintang yang tersisa dan lebih dari 100 yang mulia inti primal utama semuanya memberikan hidup mereka di sini. Orang itu berjuang sepanjang hidupnya dan mati berdiri pada akhirnya. Ye Zifeng dengan jelas mengatakan bahwa yang mulia sekte teratai hitam tidak dapat bergerak dalam waktu 10 tahun. Namun, Black Lotus Sect Venerate mempertaruhkan semuanya pada satu gerakan ini dan berakhir seperti ini. Nyala api terus mengaum ke langit. Gelombang laut melonjak tanpa henti. Saat Putra Suci Mingxuan dengan khusyuk melantunkan kitab suci, suara seorang Buddha terdengar, samar-samar terlihat. Api yang menyala-nyala adalah tawa Black Lotus Sect Venerate setelah dia dibebaskan. Ombak adalah tangisan para pahlawan sekte. Suara Sang Buddha adalah berkah dan doa untuk kehidupan mereka selanjutnya. Ada yang tertawa, ada yang menangis, dan ada yang melantunkan kitab suci. Suara-suara ini memenuhi telinga Xiao Chen saat dia perlahan berjalan ke tubuh biksu kecil di atas air laut. Tubuh lemah Xiao Chen bergoyang saat dia memegang pedang tiran dan berjalan dengan susah payah. Sepertinya ombak besar akan menenggelamkannya kapan saja. Namun, sementara hati ini akan sakit karena berpisah, ia tidak takut mati. Mengenakan jubah putih dan memegang pedangnya, Xiao Chen menghadapi angin dan melanjutkan hidup. Angin dingin bertiup, dan tubuh lemah Xiao Chen menjadi dingin. Saat dia melihat ke atas, sinar matahari turun di kakinya. Xiao Chen melihat kembali ke laut yang suram dan menyedihkan. Angin berhenti bertiup saat dia melirik mayat mengambang dari anggota gereja teratai hitam. Nyala api yang menyala di langit padam. Mengenakan jubah biksu putih, Putra Suci Mingxuan menatap dingin ke arah Xiao Chen. Dendam baru dan kebencian lama terselesaikan hari ini. Namun, Xiao Chen tidak merasakan suka maupun duka. Dia hanya melihat orang itu di haluan kapal sebelum diam-diam berbalik. Dia mengangkat kakinya dan mendorong dengan beberapa kekuatan. Setelah mendarat di samping biksu kecil itu, dia mengangkatnya. Cincin merah di tangan Xiao Chen berubah menjadi kilatan cahaya merah. Kemudian, hering darah iblis membawa keduanya dan terbang di atas kapal itu, melanjutkan ke arah formasi transportasi transalam. Xiao Chen memegang tangan kanan biksu kecil itu dan mengambil denyut nadi biksu kecil itu. Napas biksu kecil itu sangat lemah, tanda-tanda vitalnya tidak jelas. Kekuatan hidup di tubuh biksu kecil itu perlahan surut. The Demon Subduing Ground Touching Imprint, teknik rahasia sekte Buddha yang mengerikan, adalah jejak dharma terkuat yang ditinggalkan oleh Sang Buddha sebelum ia menjadi seorang Buddha. Kecuali jika seseorang adalah kepala biara atau biksu senior dari 4 kuil Buddha besar, seseorang tidak dapat menggunakannya dengan santai. Biksu kecil itu entah bagaimana menemukan keberanian dan benar-benar mengeksekusinya.
Selanjutnya, dia bahkan berhasil. Namun, biksu kecil itu tidak mempertimbangkan apakah biksu pemula seperti dia dapat membayar harga yang harus dibayar. Beku kecil itu juga lupa bahwa tubuh fisiknya telah disiksa dan dilemahkan oleh api karma. Dosa-dosa di tubuh biksu kecil itu bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di tubuh Xiao Chen. Dia ditakdirkan untuk membunuh dengan pisau biksu Buddha selama sisa hidupnya, dibebani oleh dosa. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tak berdaya. Kemudian, dia mengeluarkan buah bermutasi yang dia peroleh dari pilar batu dengan api surgawi dari cincin penyimpanannya. Awalnya, dia telah menyimpannya setelah dia pergi ke Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Aku benar-benar berhutang padamu dalam kehidupanmu sebelumnya, gumam Xiao Chen. Kemudian, dia memaksa mulut biksu kecil itu terbuka dan memberinya makan buah bermutasi yang aneh dan misterius ini. Begitu buah yang bermutasi memasuki tubuh biksu kecil itu, tubuhnya melonjak dengan vitalitas. Tanda-tanda vital yang awalnya lemah berubah menjadi kuat seperti binatang buas. Kulit pucat biksu kecil itu memerah. Semakin efektif buahnya, semakin sakit hati yang dirasakan Xiao Chen. Dia telah berencana untuk mengkonsumsinya. Namun, itu tidak lagi penting. Bertahan dari bencana ini sudah cukup baik. Itu bagus untuk hidup. Seseorang hanya memiliki harapan dengan hidup, harapan untuk mendapatkan segalanya. Xiao Chen menoleh ke belakang. Api di langit sudah lenyap. Awan yang terbakar telah berkumpul sekali lagi. Tanda terakhir yang ditinggalkan Black Lotus Sect Venerate di dunia telah hilang. Namun, saat ini, Buddha Might melonjak ke langit dari arah itu. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Nyanyian Buddha menyebar ke segala arah. Xiao Chen masih bisa mendengar mereka dari tempatnya. Saat pencerahan, tak tertandingi seumur hidup. Xiao Chen tahu bahwa meskipun Yang Mulia Sekte Teratai Hitam sudah mati, dia telah mendapatkan musuh yang bahkan lebih mengerikan daripada Yang Mulia Sekte Teratai Hitam. Dia juga mengerti bahwa selain antisipasi dan kasih sayang, pandangan terakhir Yang Mulia Sekte Teratai Hitam pada Putra Suci Ming Xuan juga membawa pesan yang lebih penting, jangan bergerak, karena Xiao Chen masih memiliki sarana untuk turun bersamanya. Seseorang hanya memiliki harapan dengan hidup. Tatapan Xiao Chen bergeser dari belakang. Yang Mulia Sekte Teratai Hitam sudah mati. Sekarang, hanya Putra Suci Ming Xuan yang tersisa dari Sekte Teratai Hitam. Namun, keraguan di hati Xiao Chen belum terungkap. Mengapa Sekte Teratai Hitam berusaha keras untuk menangkap Xiao Chen, meskipun luka lama Yang Mulia Sekte Teratai Hitam itu masih mengganggunya? Lebih dari 2 tahun yang lalu, Ye Zifeng menimbulkan luka baru pada Yang Mulia Sekte Teratai Hitam, yang akan mencegah Yang Mulia Sekte Teratai Hitam bergerak dalam waktu 10 tahun. Meskipun demikian, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam masih bergerak. Pertama, dia memanggil Buddha Setan Teratai Hitam. Kemudian, dia mematahkan pedang hitam dalam satu serangan. Pada akhirnya, Yang Mulia Sekte Teratai Hitam dipaksa untuk berdiri. Namun, dia sudah menghabiskan kekuatan hidupnya, kematian tidak bisa dihindari. Di bawah penindasan Sekte Buddha dari Dao yang benar, Sekte Teratai Hitam yang kalah, yang seperti anjing yang dicambuk, tidak bersembunyi untuk memulihkan kekuatannya tetapi malah mengejar Xiao Chen. Sekte Teratai Hitam bahkan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk menjebak alam Kunlun. Untuk apa semua itu? Mungkin misteri di balik ini akan selamanya menjadi rahasia. Namun, ada kabar baik juga. Dengan kematian Yang Mulia Sekte Teratai Hitam, seharusnya tidak ada lagi pembatasan di jalan Kunlun alam Kunlun. Mungkin akan lebih mudah bagi Xiao Chen ketika dia ingin kembali di masa depan. Ketika teman-teman lamanya ingin keluar dari alam Kunlun, mereka tidak akan lagi seperti senior mereka, yang kebanyakan berakhir dengan kematian. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan memeriksa kondisi biksu kecil itu sekilas. Setelah memakan buah bermutasi yang diperoleh Xiao Chen dari pilar batu dengan api surgawi, biksu kecil itu berubah menjadi lebih baik. Dia bahkan sepertinya mengalami semacam metamorfosis. Biksu kecil ini tampaknya menjadi lebih muda. Xiao Chen menemukan bahwa biksu kecil, yang awalnya terlihat agak muda dan remaja, secara aneh menunjukkan perubahan yang mengejutkan hanya dalam beberapa saat. Wajahnya benar-benar mulai berkurang usianya. Sungguh buah bermutasi yang kuat. Ini mungkin harta karun alami untuk memperpanjang umur seseorang, jenis yang dicari orang seperti senior Chai dalam mimpinya. Itu tidak benar. Ini bukan perpanjangan hidup. Ini adalah pembalikan lengkap dari penuaan. Itu mengubah garis keturunan serta fondasi tubuh fisik. Ini benar-benar mencengangkan. Betapa malangnya. Seandainya Xiao Chen menggunakannya untuk dirinya sendiri, kekuatannya akan meningkat lebih jauh. Namun, sudah hebat bahwa biksu kecil itu bisa hidup.
Xiao Chen masih bisa memprioritaskan menyelamatkan nyawa biksu kecil daripada tumbuh lebih kuat. Melihat biksu kecil itu selamat, dia santai dan mulai mengobati luka-lukanya. Api karma membakar dosa, melukai fondasi tubuh fisik. Xiao Chen juga sangat menguras energi jiwanya. Akan sulit baginya untuk pulih dengan cepat. Jadi, Xiao Chen menutup matanya dan mengatur energinya. 6 jam kemudian, energi esensi sejatinya telah beredar untuk siklus besar, dan semangatnya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Xiao Chen membuka matanya dan menghembuskan seteguk udara keruh. Luka-lukanya mungkin membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Masalah utamanya adalah karena api karma, yang merusak fondasi tubuh fisik. Bertahan dari itu sudah sangat beruntung. Api karma bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Itu adalah sesuatu yang halus seperti legenda dan mitos. Selain itu, tidak ada ancaman bagi pembudidaya biasa. Dosa orang biasa tidak bisa menyalakan api karma sama sekali. Xiao Chen dan biksu kecil adalah pengecualian. Hai, sejak kapan aku punya anak kecil bersamaku? Xiao Chen terkejut menemukan seorang anak kecil di punggung Hering Darah Iblis. Anak kecil ini tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Dia memiliki kepala botak dan mengenakan jubah biksu kebesaran. Setelah tertegun beberapa saat, Xiao Chen akhirnya menyadari bahwa ini adalah biksu kecil Yan Chen. Yan Chen sebenarnya mengalami kemunduran dalam usia, tubuh fisiknya kembali ke keadaan masa kecilnya. Namun, Xiao Chen merasa bahwa biksu kecil itu sekarang jauh lebih kuat. Aura biksu kecil itu stabil dan sangat padat. Ini terlalu menantang surga. Xiao Chen merasa sangat terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa manfaat yang diperoleh biksu kecil dari ini, hanya transformasi ini saja, mundur menjadi seorang anak, tidak mungkin untuk pribadi yang berdaulat tidak, bahkan kaisar berdaulat Vena Surgawi. Jika ini terjadi pada orang-orang itu, mereka bahkan akan bangun sambil tertawa dari mimpi mereka. Lagi pula, jika Black Lotus Sect Venerate telah memperoleh buah yang bermutasi itu, dia tidak hanya bisa menghilangkan semua luka lamanya, tetapi tubuh fisik dan garis keturunannya akan diperkuat. Tubuh fisiknya akan mengalami kemunduran, pada dasarnya menerima kehidupan kedua. Memikirkan hal ini saja membuat seseorang gemetar ketakutan. Jika Xiao Chen telah menempatkan buah yang bermutasi itu untuk dilelang, dia mungkin bisa mendapatkan kaisar berdaulat Vena Surgawi untuk bekerja untuknya. Kerugiannya terlalu besar, agak tak tertahankan. Namun, ketika langit berubah cerah, Xiao Chen sadar, menunjukkan senyum lucu di wajahnya. Dia tidak lagi merasakan sakit hati karena kehilangan yang besar. Seorang bayi muda sekarang muncul di tubuh Vulture Darah Iblis, terlihat sangat mengantuk. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan kepala botak yang berkilau. Anak kecil itu semanis mungkin. Beruntung Xiao Chen tidak memakan buah yang bermutasi itu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Liu Ruyue. Adegan yang dibawa pikiran ini terlalu indah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, tidak berani memikirkannya. Dia memeriksa biksu kecil itu sekali lagi dan menemukan bahwa kemunduran yang menantang surga akhirnya berhenti. Xiao Chen agak santai. Jika regresi berlanjut, itu akan menjadi masalah besar. Namun, bahkan sekarang, masalahnya sudah tampak sangat besar. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepadanya setelah dia membuka matanya? Sakit kepala apa? Ledakan. Tiba-tiba, Hering Darah Iblis tampaknya menerima kejutan keras dan gemetar hebat, hampir melemparkan Xiao Chen dan biksu kecil itu. Brengsek, tolong jangan menakuti saya. Guru, Anda melahirkan bayi. Tiba-tiba, suara Vulture Darah Iblis muncul di benak Xiao Chen. Ternyata sudah kendor. Setelah terbang selama 1 malam, akhirnya tertidur saat terbang. Ketika Vulture Darah Iblis membuka matanya dan melihat bayi di punggungnya, ia hampir mati ketakutan. Bibir Xiao Chen berkedut tanpa sadar. Dia menuntut dengan dingin, bisakah ayahmu melahirkanmu? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya bisa dilahirkan dari ayah saya? The Demon Blood Vulture segera menyangkalnya tanpa berpikir. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Ini benar-benar burung yang bodoh. Ternyata kamu bukan anak kandung. Tidak heran ayahmu akan menjualmu kepadaku. Tidak, itu tidak benar. Itu tidak benar. Ayah saya melahirkan saya. Saya putra biologis ayah saya. Ketika Hering Darah Iblis mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia langsung membantah. Masalah ini melibatkan kebanggaan garis keturunannya, dan itu tidak bisa membiarkan dia berbicara omong kosong tentang itu. Haha, Xiao Chen tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Itu masih tidak benar. Ibuku melahirkanku. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Hahaha, Xiao Chen tertawa tanpa henti. Burung bodoh ini benar-benar sangat lucu.
Berhenti tertawa. Ayah saya melahirkan saya, itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Ini sekarang benar, kan? Pikiran The Demon Blood Vulture berputar ke belakang. Burung itu sekarang benar-benar bingung, sudah hampir menangis. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tertawa pelan dan berkata, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Benar, 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 itu seharusnya benar. Hahaha, aku yang hebat ini benar-benar pintar. Saya mengetahuinya dalam beberapa saat. Ketika Herring Darah Iblis mendengar itu, dia langsung menjadi gembira. Namun, setelah beberapa saat, Herring Darah Iblis mengaum dengan marah, namun, Tuan, Anda masih belum mengatakan dengan siapa Anda melahirkan bayi ini. Xiao Chen masih memikirkan bagaimana menjelaskan situasinya kepada biksu kecil itu. Sekarang, dia merasa bahwa burung konyol ini sangat bodoh. Merasa tak berdaya, Xiao Chen berkata, hanya ada kita bertiga di sini, kan? Katakan padaku, dengan siapa aku bisa memilikinya? Hanya kita bertiga. Kengerian bermekaran di hati Vulture Darah Iblis. Selain biksu kecil, hanya ada aku. Mungkinkah dia mengambil kesempatan untuk membuatku tidur? Apa yang kamu pikirkan? Xiao Chen mengetuk kepala Vulture Darah Iblis. Ini adalah biksu kecil. Dia menjadi seperti ini setelah memakan buah yang bermutasi. Betapa beruntungnya. Betapa beruntungnya. Herring Darah Iblis menghela napas lega. Kemudian, tiba-tiba terpikir tentang biksu kecil yang berubah menjadi bayi dan tertawa terbahak-bahak. Guru, saya akan membantu Anda untuk merawatnya, kan? Abaikan. Setelah hari lain, sebuah pulau muncul di bawah. Menurut apa yang dikatakan biksu kecil, formasi transportasi trans alam ada di pulau itu. Dengan kondisi biksu kecil itu, Xiao Chen hanya bisa mengirimnya kembali ke pelipisnya terlebih dahulu. Xiao Chen dengan lembut melompat dari punggung Herring Darah Iblis dan membuat Herring Darah Iblis berubah menjadi cincin di jarinya. Setelah mempertimbangkan biksu kecil kekanak-kanakan, dia melambaikan tangannya, dan beberapa helai cahaya pedang melesat keluar. Xiao Chen mengubah jubah biksu kebesaran biksu kecil itu menjadi gendongan kecil dan menggantung biksu kecil itu di lehernya. Saat dia turun dari awan, dia melihat pulau di bawah. Segera, pulau itu terlihat sepenuhnya. Kota di pulau itu besar dan megah, dengan ukuran yang signifikan. Xiao Chen menyelidiki dengan ringan dan memperhatikan aura banyak ahli di kota. Ada banyak yang mulia bintang dan yang mulia. Dia bahkan bisa samar-samar merasakan aura tersembunyi dari Sovereign Personages. Suara mendesing. Xiao Chen mendarat dengan kuat di gerbang kota. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat kata-kata, kota daun layu, di atas mereka. Pada saat itu, beberapa tatapan langsung tertuju padanya. Orang-orang menunjuk dan berbisik satu sama lain. Haha, sebenarnya ada banyak hal aneh hari ini. Untuk berpikir dia membawa seorang anak dalam perjalanannya. Apakah dia tidak takut akan bahaya dunia? Ada sekte Dao Iblis yang berspesialisasi dalam menangkap bayi untuk memperbaiki panji-panji hantu, serta beberapa pembangkit tenaga listrik Dao Iblis yang melakukan itu juga. Orang ini tidak terlihat seperti pembudidaya Dao Iblis. Ini agak menarik. Orang-orang saling berbisik tanpa rasa takut atau pertimbangan. Ketika Xiao Chen mendengar mereka, dia tidak berpikir berlebihan, hanya menuju gerbang kota. Setelah Xiao Chen membayar tol, kapten penjaga gerbang kota menatapnya lagi. Mohon tunggu sebentar. Xiao Chen tetap waspada. Dia berbalik dan bertanya, Tuan, ada apa? Dengan senyum ramah, kapten itu menjawab, tidak banyak. Jarang sekali melihat orang membawa anak kecil ke kota daun layuku, dan aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Maukah kamu memberiku namamu? Xiao Chen tersenyum tipis dan membalas, jika saya tidak mengatakannya, Anda tidak akan membiarkan saya masuk ke kota. Bukan itu masalahnya. Karena memang seperti itu, tentu saja tidak perlu mengatakannya. Selamat tinggal. Xiao Chen berbalik dan pergi, berpikir pada dirinya sendiri, kapten penjaga ini tampaknya sedikit menyimpang. Setelah Xiao Chen jauh, ekspresi kapten penjaga itu sedikit berubah. Dia memanggil seseorang dan berbisik, kirim orang untuk menjaga swordsman ini di bawah pengawasan tingkat tertinggi. Jangan secara tidak sengaja mengingatkannya dan mengekspos diri kita sendiri. Petik 2. Ya, setelah bawahan pergi untuk mengikuti perintah, orang ini meninggalkan gerbang kota, menunggang kuda dan bergegas ke kediaman tuan kota. Ketika orang ini mencapai kediaman tuan kota, dia mengeluarkan token dan masuk dengan cepat. Setelah melewati banyak pos pemeriksaan, dia akhirnya berhenti di depan paviliun yang dijaga ketat di kediaman tuan kota. Tolong beritahu tuan kota Liu bahwa Kapten Bai Feng dari gerbang kota memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Seseorang pergi untuk mengirim kabar. Setelah beberapa saat, Bai Feng menerima izin untuk masuk.
Seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di sebuah ruangan mewah, minum teh. Orang ini memancarkan kekuatan tertentu, tampak kuat tanpa marah. Bai Feng, jika tidak ada yang penting, kamu tidak akan secara pribadi datang dan membuat laporan. Bicaralah, apa masalahnya? Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan tenang setelah dia meletakkan cangkir tehnya. Ekspresinya tampak acuh tak acuh, tidak mengungkapkan kegembiraan atau kesedihan. Melapor ke Tuan Kota, bawahan ini menemukan seseorang yang mungkin adalah pendekar pedang berjubah putih, kata Bai Feng dengan hormat sambil memberi hormat. Kelopak mata dari wajah tenang pria tua berjubah abu-abu itu berkedut. Pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen, yang menekan 3 sekte iblis besar dan mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Bawahan ini tidak bisa memastikan. Orang ini menggendong bayi di punggungnya dan tampak sedikit berbeda dari rumor yang beredar. Saya hanya mengirim orang untuk memantaunya secara rahasia dan tidak bertindak gegabah. Pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan berkata, cepat batalkan pesanan itu. Jika itu benar-benar pendekar pedang berjubah putih itu, terlalu sulit untuk tidak mengekspos dirimu sendiri. Tunggu, itu tidak benar. Ini sudah terlambat. Kami akan meninggalkannya di sini. Saya akan mengingat kontribusi Anda. Saya akan menangani sisanya dari sini. Petik 2. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Ketika Bai Feng mundur, pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum. Menarik. Sekte demonik Dao dari seluruh Ash Gracie sedang mencarimu, dan kamu benar-benar berlari ke tempatku. Anda mungkin berada di sini untuk formasi transportasi trans alam. Kota Daun Layu. Ini adalah salah satu tempat di mana semua pembudidaya laut abu-abu berkumpul. Selain Sekte Dao Iblis peringkat 7, hanya 10 kota yang memiliki formasi transportasi lintas alam yang terhubung ke alam besar tengah. Kota Daun Layu adalah salah satunya. Xiao Chen tidak mengerti banyak tentang kota Daun Layu. Dia hanya tahu informasi dasar ini. Saat dia berjalan di jalanan, dia terkejut melihat betapa makmurnya kota ini. Semua toko dan kios sangat sibuk. Namun, orang-orang yang berjalan di sekitar adalah pembudidaya iblis Dao. Bahkan barang yang dijual adalah bahan atau peralatan yang digunakan oleh pembudidaya Dao iblis untuk budidaya mereka, serta makanan yang mengandung sifat iblis. Gaya kota ini terasa sangat berbeda. Namun, ada satu hal yang meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Chen. Para pembudidaya Dao Iblis adalah orang-orang yang sulit diatur. Pada perselisihan sekecil apapun, mereka akan memulai pertengkaran besar. Namun, kota itu sangat tertib, tanpa tanda-tanda pertempuran sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kota Daun Layu memiliki kediaman tuan kota yang sangat kuat dengan manajemen yang ketat. Xiao Chen dengan santai memilih penginapan di kota dan bertanya-tanya. Formasi transportasi Trans-Realm akan dibuka pada pertengahan bulan. Formasi transportasi trans alam hanya dibuka sebulan sekali dan membutuhkan spirit jades dalam jumlah yang sangat besar. Pergi ke alam besar pusat tidak seperti pergi ke alam besar lainnya. Hanya formasi transportasi yang sangat kuno yang bisa langsung mengirimnya ke sana. Selain itu, jika seseorang benar-benar ingin pergi ke Central Grid Realm, dia harus pergi ke stasiun relay Starry Heavens, lalu melompat-lompat melalui banyak stasiun relay Starry Heavens kecil sampai seseorang mencapai Central Grid Realm. Bagaimana bermasalah? Xiao Chen sedikit mengernyit. Biksu kecil di gendongan masih belum bangun, dan saya tidak tahu mengapa. Saya juga tidak tahu apa yang direncanakan oleh sekelompok orang yang mengikuti saya sejak saya memasuki kota. Xiao Chen makan dan minum dengan santai setelah meja makanan dan minuman disajikan di hadapannya. Saat dia melakukannya, dia mempertimbangkan situasinya saat ini. Tempat ini agak jauh dari Myriad Star Mountain. Saya seharusnya tidak bertemu orang-orang dari 3 sekte besar Dao Iblis di sini. Namun, saya baru mengenal Laut Abu-Abu dan tidak memiliki teman atau musuh di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah berita tentang petualanganku di Myriad Star Mountain telah bocor. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan datang ke sini langsung dari Myriad Star Mountain, saya akan selangkah lebih maju. Tanpa diduga, saya masih terlambat. Kekayaan seseorang membuat seseorang dalam masalah. Orang-orang dari kediaman tuan kota mungkin akan segera datang. Bagaimana saya harus menghadapi ini? Ini adalah sebuah masalah. Tidak masalah. Saya selamat bahkan dari malapetaka Black Lotus Sect Venerate. Saya tidak takut melalui bencana lain. Dong, dong, dong. Tepat saat Xiao Chen berpikir, seseorang tiba di pintu penginapan. Itu adalah kapten penjaga gerbang kota Bai Feng, yang pernah ditemui Xiao Chen sebelumnya. Ketika orang ini muncul, gumaman pelan menyapu penginapan. Bai Feng, ini adalah kapten penjaga termuda dari kota Daun Layu,
bawahan paling terpercaya dari penguasa kota-kota Daun Layu, dari salah satu dari 3 tentara yang mengelola kota, tentara penjaga kota. Meskipun masa mudanya, Bai Feng sudah mendapatkan kepercayaan yang mendalam dari Tuan Kota. Kultivasinya juga tak terduga. Suatu kali, seorang ahli bintang venerate tingkat menengah Sekte Dao telah merajalela di kota. Bai Feng telah mengambil nyawanya dalam 10 langkah. Setelah itu, Tuan kultivator itu dan sektenya tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk mengeluh. Sementara Witeret Leaf City adalah sebuah kota, itu bisa dianggap sebagai Sekte Dao Iblis peringkat 6 yang kuat. Namun, metode pengelolaannya agak tidak biasa. Bai Feng melihat sekeliling aula sebelum memperbaiki pandangannya pada Xiao Chen. Kemudian, dia berjalan dengan senyum tipis. Xiao Chen berjubah putih, ikut aku sebentar, kata Bai Feng langsung setelah berjalan ke Xiao Chen. Mereka memverifikasi identitas saya begitu cepat. Kediaman Tuan Kota-Kota Daun Layu memang luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa luar biasa pihak lain, tidur datang lebih dulu, dan makan datang setelah itu. Aku akan pergi setelah aku selesai makan, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Siapa dia sehingga dia berani berbicara seperti itu kepada Kapten Bai? Dia tidak terlihat seperti pembudidaya Dao Iblis. Mungkinkah dia seorang kultivator Dao yang benar? Untuk berpikir bahwa dia bahkan mengandung bayi. Petik 2. Aku yakin dia akan segera menderita bencana. Setelah melihat sikap Xiao Chen, semua tamu lain menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Namun, siapa tahu, Bai Feng menunjukkan sikap yang baik. Dia hanya tersenyum ketika dia duduk tepat di seberang Xiao Chen. Sungguh kediaman Tuan Kota. Xiao Chen berpikir dalam hati sambil mengabaikan Bai Feng dan terus makan dan minum sampai kenyang. Kemudian, dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Memimpin. Xiao Chen pergi dengan Bai Feng. Saat dia melewati ambang pintu, dia melihat lebih dari 100 ahli Star Venerate berseragam berkumpul di depan penginapan. Mereka semua menyembunyikan ki pembunuhan mereka saat cahaya cemerlang bersinar di mata mereka. Ini adalah elit tentara. Ini adalah formasi pasukan yang cukup besar, kata Xiao Chen acuh tak acuh dengan senyum mengejek. Ini mungkin tidak cukup. Xiao Chen berjubah putih berhasil membantai pewaris sejati dari 3 sekte besar Dao Iblis di hadapan 3 yang mulia, kata Bai Feng dengan santai, menyuarakan informasi orang dalam tentang Xiao Chen, yang mengungkapkan tujuan kunjungannya. Niat membunuh muncul di hati Xiao Chen, tetapi ekspresinya tetap tenang, tidak mengungkapkan banyak hal. Oleh karena itu, Xiao Chen dan Bai Feng menuju kediaman Tuan Kota dengan pasukan besar mengikuti di belakang dalam parade megah. Sepanjang jalan, semua orang di sekitarnya menunjuk ke grup dan mendiskusikannya. Seketika, pendekar pedang berjubah putih yang menggendong bayi menjadi orang misterius yang diketahui semua orang di kota Daun Layu. 1 jam kemudian, di bawah pimpinan Bai Feng, Xiao Chen bertemu dengan Tuan Kota-Kota Daun Layu. Tuan Kota-Kota Daun Layu adalah orang yang cepat dan tegas. Setelah memverifikasi identitas Xiao Chen, dia segera membawa Xiao Chen kepadanya sebelum faksi lain mengetahui kehadiran Xiao Chen. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Orang tua ini akan berterus terang. Saya tidak akan bisa mendapatkan warisan Fogat Flame. Namun, Anda memperoleh 8 harta tertinggi di pilar batu dengan api surgawi. Anda harus memberi saya salah satunya. Jika tidak, Anda akan merasa sulit untuk meninggalkan kota Daun Layu. Tuan Kota-Kota Daun Layu berkata dengan acuh tak acuh, dengan lembut menutup matanya setelah melihat Xiao Chen. Dia bahkan tidak repot-repot bertukar salam konvensional. Tuan Kota adalah yang mulia, puncak tahap awal, pada saat itu. Kekuatannya tak terduga, melebihi para sesepuh terkemuka dari 3 sekte besar Dao Iblis sejak saat itu. Mungkin ada seseorang yang bahkan lebih kuat di kediaman Tuan Kota, tetap berkultivasi secara tertutup dan tidak keluar. Xiao Chen agak bodoh. Dia benar-benar berinisiatif untuk memasuki sarang serigala ini. Namun, ada batasan yang sengaja dibuat di ruangan ini, mengisolasinya dari dunia luar. Sekarang, hanya Xiao Chen, Tuan Kota, dan Bai Feng yang tersisa di ruangan itu. Sepertinya Tuan Kota tidak ingin ada yang tahu tentang apa yang terjadi di ruangan itu, bahkan orang-orang dari kediaman Tuan Kota. Orang ini benar-benar licik dan licik, mempertimbangkan setiap aspek. Atau, jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhmu dan menggeledahmu secara pribadi, tambah Tuan Kota-Kota Daun Layu ketika dia melihat kesunyian Xiao Chen. Dia masih tidak membuka matanya. Untuk kamu, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tetap tanpa ekspresi saat dia dengan tegas membuang Kyongki Bis Ghost Penante. Tuan Kota-Kota Daun Layu membuka matanya dan mengulurkan tangannya untuk menangkap panji hantu binatang Kyongki.
Kemudian, dia mengungkapkan senyuman dan berkata, kamu memang luar biasa, tidak seperti beberapa generasi tua yang membusuk, yang akhirnya kehilangan nyawa karena kekayaan dan hanya merasa menyesal pada akhirnya. Tuan Kota-Kota Daun Layu memeriksa dan menemukan bahwa Kyongki Bis Gospenante sudah memiliki tanda spiritual Xiao Chen. Namun, dia tidak keberatan. Sekarang setelah Kyongki Bis Gospenante ada di tangannya, menghapus tanda spiritual hanyalah masalah waktu. Tuan Kota Witeret Leaf City dengan santai mengesampingkannya dan melanjutkan, saya yakin Anda harus berada di sini untuk formasi transportasi Transrealm. Umbul hantu binatang Kyongki ini untuk membiarkan Anda tetap hidup. Namun, jika Anda ingin menggunakan formasi transportasi Transalam, Anda harus menawarkan harta tertinggi lainnya. Petik 2. Untuk kamu. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, melemparkan pil obat misterius untuk binatang di cincin penyimpanannya. Mata Tuan Kota-Kota Daun Layu berbinar. Sungguh pil tirani untuk binatang buas. Jika saya memberikannya kepada hewan peliharaan iblis saya untuk dikonsumsi, itu harus dapat membawa transformasi yang lengkap. Itu benar-benar hidup untuk menjadi salah satu harta tertinggi yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah. Semuanya begitu memikat. Tuan Kota-Kota Daun Layu menerima pil merah dan meletakkannya di samping panji hantu binatang Kyongki. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, saat ini, berbagai sekte Dao Iblis sedang mencarimu di laut abu-abu ini. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhmu? Jika saya membiarkan Anda pergi, akan sulit bagi saya untuk menghindari perselisihan dengan mereka. Setelah Anda pergi, Anda tidak perlu peduli tentang apapun. Namun, saya harus menanggung tekanan yang sangat besar. Jadi, Anda masih harus memberi saya harta tertinggi lainnya untuk menebus tekanan yang akan saya tanggung dan kerugian yang akan saya derita. Xiao Chen masih tetap tanpa ekspresi. Dia dengan santai melambai dan menyerahkan seni menelan surga awan iblis, teknik budidaya Raja Bajak Laut Darah Merah. Ketika penguasa kota Witeret Leaf City menerima manual untuk seni menelan surga awan iblis, tangannya sedikit gemetar. Matanya yang tertutup melebar. Tuan Kota-Kota Daun Layu tampak sangat bersemangat saat dia membalik-balik manual rahasia. Semakin dia membaca, semakin dia terkejut dan bersemangat. Kegembiraan ini benar-benar tak terlukiskan. Tuan Kota-Kota Daun Layu sangat gembira ketika dia memikirkan tentang bagaimana tiga sekte besar Dao Iblis telah kehilangan begitu banyak orang dan berusaha keras, hanya untuk tidak menerima apapun. Di sisi lain, dia dengan mudah mendapatkan harta karun tertinggi ini hanya dengan beberapa kata. Pada saat ini, Tuan Kota-Kota Daun Layu tidak hanya senang tetapi bahkan tampak sombong. Dengan ini, dia pasti akan melambung tinggi. Dia mengantisipasi hari dia menerobos panggung cahaya suci dan maju ke panggung berdaulat. Hal yang telah dicari oleh Tuan Kota-Kota Daun Layu sepanjang hidupnya jatuh ke pangkuannya dalam satu hari. Ini hanya seperti mimpi, membuatnya merasa seperti melayang di atas awan. Kelopak mata Bai Feng, yang berada di samping, berkedut terus-menerus saat dia melihat. Keserakahan yang tidak bisa disembunyikan bersinar di matanya. Semua harta yang diserahkan Xiao Chen adalah harta tertinggi. Ini adalah harta karun tertinggi yang akan dimiliki oleh tokoh berdaulat. Namun, jadi apa? Si bodoh itu berlari ke kota Daun Layu dan masih harus menyerahkannya. Beginilah nasib mengacaukan orang. Tidak peduli seberapa beruntungnya seseorang, situasinya mungkin langsung berubah dengan momen kecerobohan. Memikirkan ini, Bai Feng tidak bisa menahan kegembiraannya, menatap Xiao Chen dengan ekspresi Schadenfreude. Raja kota Witeret Leaf City membolak-balik manual seni menelan awan-awan surgawi iblis, lalu dengan serius menutupnya dan meletakkannya ke samping. Saat Tuan Kota-Kota Daun Layu memandang Xiao Chen, dia berkata dengan gembira, Tuan Muda Xiao memang orang yang lugas dan juga orang yang cerdas. Orang tua ini mengagumi keberanianmu. Memang, jika itu adalah Tuan Kota-Kota Daun Layu dengan harta tertinggi dan dalam posisi Xiao Chen, dia akan mencoba bertarung meskipun mengetahui bahwa pencurian itu tidak dapat dihindari. Kalau tidak, dia akan merasa sangat tidak tertarik. Tidak sembarang orang bisa mengambil keuntungan besar dan kerugian hidup. Xiao Chen, di sisi lain, tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tampak sangat tenang. Semangat ini benar-benar layak untuk dikagumi. Tuan Kota Witeret Leaf City mengubah topik, melanjutkan, namun, aktivasi formasi transportasi Transrealm bukanlah pekerjaan satu hari. Jika kita ingin mengaktifkannya sekarang, akan agak sulit. Harga pemeliharaan setelah itu terlalu besar. Orang tua ini masih menginginkan harta karun tertinggi lainnya dari Tuan Muda Xiao untuk menggantikan sumber daya yang digunakan untuk pemeliharaan. Xiao Chen berpikir keras, lalu melepas cincin merah di jarinya, melemparkannya ke Tuan Kota-Kota Daun Layu.
Kelopak mata Tuan Kota-Kota Daun Layu berkedut setelah menerima cincin itu. Sifat iblis dari cincin merah ini sangat mengejutkan. Samar-samar dia merasa bahwa cincin itu terus menelan sifat iblis di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Ketika dia memakainya di jarinya, dia segera merasakan sifat iblis yang luar biasa memenuhi tubuhnya. Hal ini membuat City Lord dari Withered Leaf City merasa sangat nyaman dan bahagia karena dia merasakan kekuatannya segera meningkat. Dia bersukacita karena mendapatkan harta lain. Dia bersiap untuk mengatakan lebih banyak tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik. Selain itu, dia juga merasa sedikit bersalah karena bertindak berlebihan dalam menindas seorang junior. Tuan Kota-Kota Daun Layu tertawa kering dan menyerahkan token kepada Xiao Chen. Ambil token saya dan pergilah ke formasi transportasi Transrealm di kediaman. Anda akan dapat mengaktifkan formasi transportasi Transrealm segera dan pergi. Orang tua ini akan melakukan apa yang dia katakan. Setelah mengambil salah satu harta tertinggi Anda, saya menjamin keberangkatan Anda yang aman. Petik 2. Xiao Chen baru saja menerima token, tapi Bai Feng merasa sangat cemas. Sepertinya Xiao Chen akan segera pergi. Bai Feng telah menonton begitu lama tetapi masih belum menerima manfaat apapun, jadi dia merasa sedikit kesal. Bai ini tidak berbakat dan ingin meminta Tuan Muda Xiao untuk memberikan harta karun kepadaku juga. Xiao Chen tercengang. Setelah berpikir sebentar, dia mengeluarkan 6 Sword Monarch Grace yang tersisa dari cincin penyimpanannya. Awalnya, Bai Feng merasa agak kesal. Namun, ketika dia merasakan niat pedang besar yang terkandung di Sword Monarch Grace, dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Selamat tinggal, Xiao Chen berkata setelah berdiri dan memberi hormat. Tuan Kota-Kota Daun Layu sudah fokus pada harta karun tertinggi yang diserahkan Xiao Chen, jadi dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata, hati-hati. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Tuan Kota-Kota Daun Layu membaca manual seni menelan langit awan iblis, benar-benar asyik, cincin merah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya merah. Sebelum Tuan Kota-Kota Daun Layu bisa bereaksi, Hering Darah Iblis membuka paruhnya yang besar dan menelannya utuh. Bai Feng, yang sedang mempermainkan Sword Monarch Grace, hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya berubah terkejut, ketika 6 Sword Monarch Grace bersinar dengan cahaya dan memasuki tubuhnya. Pada saat berikutnya, ribuan lubang muncul di tubuh Bai Feng. Lampu pedang yang cemerlang dan menyilaukan keluar dari lubang itu. Mata Bai Feng terbuka lebar saat dia melihat Xiao Chen, sekarat dengan kematian yang menyedihkan. Hering Darah Iblis memancarkan ki iblis yang luar biasa dari seluruh tubuhnya dan tertawa aneh saat mencerna dan memurnikan Tuan Kota-Kota Daun Layu di perutnya yang bengkak. Masih tanpa ekspresi, Xiao Chen melangkah maju dan mengambil kembali Kyongki Beast Ghost Penante, pil merah untuk binatang, dan manual Demonic Cloud Heaven Swallowing Art. Tulang tua ini sulit dikunyah. Vulture Darah Iblis berkata dengan ketidakpuasan saat mengeluarkan cincin penyimpanan. Seorang yang mulia, penguasa kota-kota Daun Layu, mati begitu saja. Hering Darah Iblis menelannya utuh, bahkan tidak meninggalkan sisa apapun. Ini benar-benar menyedihkan. Namun, orang yang menyedihkan ini memiliki poin kebenciannya, keserakahan dan cupidity, khususnya. Akhir seperti itu sepenuhnya merupakan hasil dari perbuatannya sendiri. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Jika Tuan Kota-Kota Daun Layu hanya mengambil Kyongki Beast Ghost Penante dan mengirim Xiao Chen dalam perjalanannya, kesepakatan ini masih akan cukup adil. Kyongki Beast Ghost Penante adalah alat jiwa kelas superior yang dipilih secara khusus oleh Raja Bajak Laut Darah Merah. Itu sangat berharga dan akan menjadi keuntungan besar. Saat melihat token, para penjaga memandang Xiao Chen dengan mata berbeda. Ini adalah tanda tamu terhormat yang langka. Seseorang tidak dapat memperolehnya tanpa latar belakang yang luar biasa. Tuan Muda, tolong lewat sini. Para penjaga mengirim satu orang untuk dengan hormat memimpin Xiao Chen ke formasi transportasi trans alam di kediaman Tuan Kota. Meskipun membunuh Tuan Kota-Kota Daun Layu dan Bai Feng, Xiao Chen tetap tenang dan tidak bingung, tidak memperlihatkan dirinya. Sebagai gantinya, dia bahkan meminta penjaga kediaman Tuan Kota untuk membawanya ke formasi transportasi trans alam. Mentalitas Xiao Chen bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Praktis tidak mungkin bagi orang biasa untuk tetap tenang setelah membunuh yang mulia. Saat orang seperti itu keluar, mereka akan terekspos dan masih berakhir sekarat. Ada banyak ahli di kediaman Tuan Kota, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan orang biasa. Penjaga itu memimpin Xiao Chen melewati banyak pos pemeriksaan ke tempat yang dijaga ketat di kediaman Tuan Kota.
Karena ini bukan waktu yang biasa untuk mengaktifkan formasi transportasi transalam, tidak ada orang lain di sini selain ahli kediaman Tuan Kota. Mas Senior, seseorang yang memegang token tamu kehormatan Tuan Kota ingin menggunakan formasi transportasi lintas alam, teriak penjaga ketika dia berhenti di salah satu pos pemeriksaan. Token, suara dingin dan penuh semangat datang dari belakang pos pemeriksaan. Xiao Chen mengeluarkan token dan meminta penjaga membawanya. Segera, Xiao Chen diundang. Setelah membersihkan pos pemeriksaan, Xiao Chen melihat platform Dao yang besar. Itu seluruhnya terbuat dari bahan surgawi kuno dan bersinar dengan cahaya redup yang mengalir. Lapisan platform Dao dipenuhi dengan jade roh kelas superior yang berkedip-kedip. Seluruh platform Dao selebar 1 km dengan skrip jimat misterius yang diukir di permukaan, merupakan formasi yang rumit, mendalam, dan muskil. Ada banyak ahli oleh platform Dao. Selain penjaga Star Venerate biasa, yang paling menakutkan adalah 8 lelaki tua berjubah abu-abu yang duduk di 8 arah mata angin. Tanpa kecuali, mereka semua adalah petinggi bintang tahap akhir yang sekuat yang mulia. Aura yang menindas tetap ada di udara. Ketika seseorang berdiri di depan formasi transportasi transalam, seseorang merasakan tekanan yang sangat tak tertahankan. Pria berjubah abu-abu yang dipanggil sebagai Mas Senior adalah yang mulia. Dia menuju ke Xiao Chen dan berkata, token itu nyata. Namun, Anda hanyalah Star Venerate yang tidak penting. Mengapa Tuan Kota memberi Anda token tamu terhormat? Mata senior mata jam. Saat ia melihat Xiao Chen, mungkin yang mulia menyebar tidak jelas. Ini menempatkan tekanan yang sangat berat pada orang lain. Xiao Chen sama sekali tidak terpengaruh. Dia membalas dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak bertanya sendiri kepada Tuan Kota? Senior Ma mendengus dingin dan melemparkan token itu ke Xiao Chen. Jangan repot-repot bermain-main denganku. Tuan Kota hanyalah juru bicara di mata kita. Katakan dengan cepat, kemana Anda ingin pergi? Kami akan mengirim Anda ke sana secara langsung. Petik 2. Senior Ma hanya bertanya sambil lalu. Dia tidak benar-benar mencurigai Xiao Chen. Ketika dia melihat sikap pantang menyerah Xiao Chen, dia membiarkannya begitu saja. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, Dinasti Yanwu. Dinasti Yanwu sangat besar. Selain ibu kota, masih ada 118 provinsi. Setiap provinsi sama besarnya dengan beberapa alam besar. Provinsi mana dan markuisate mana yang ingin Anda tuju? Senior Ma menuntut, agak tidak sabar. Xiao Chen benar-benar tidak tahu provinsi mana yang harus dituju saat ini. Mungkin mustahil untuk langsung pergi ke kuil roh tersembunyi. Kota Daun Layu adalah kota Dao Iblis, itu pasti tidak akan memiliki formasi transportasi transalam yang terhubung ke sekte besar dari faksi Buddhis. Keduanya adalah musuh bebuyutan. Provinsi Naga Melonjak, Markuisate Naga Melonjak. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengatakan satu-satunya tempat yang dia tahu di dinasti Yanwu, tanah yang dianugerahkan oleh Markis Naga Melonjak. Xiao Chen ingat bahwa ayah Lan Luo, Soaring Dragon Markis, adalah penguasa Markuisate itu. Terlepas dari situasinya, dia akan benar-benar aman setelah pergi ke dinasti Yanwu. Dari sana, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Pada saat itu, Xiao Chen akan menunggu biarawan kecil itu bangun. Kemudian, dia tidak perlu khawatir tentang sisanya. Xiao Chen awalnya ingin pergi ke Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, mengingat situasi biksu kecil itu, yang terbaik adalah mengirim biksu kecil itu kembali terlebih dahulu. Lagi pula, akan jauh lebih nyaman untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Naga Surgawi ketika dia sudah berada di alam besar pusat daripada pergi ke sana dari Laut Abu-Abu. Kirim dia, kata senior Ma tanpa ekspresi. 8 lelaki tua itu mulai membentuk segel tangan, dan formasi di platform Dao perlahan diaktifkan satu demi satu. Pilar cahaya misterius membubung ke awan. Setelah waktu yang lama, keringat mulai menetes dari dahi 8 lelaki tua itu. Pintu cahaya melingkar muncul di tengah platform Dao, membentuk layar cahaya sehalus permukaan air yang tenang. Itu berkedip dengan cahaya dan tampak seperti cermin. Xiao Chen tahu bahwa begitu dia melewati pintu cahaya, dia bisa pergi ke tempat yang dia inginkan. Dia mendorong tanah dan dengan lembut mendorong tubuhnya, lalu mendarat di depan pintu cahaya. Saat dia memasuki pintu, seseorang bergegas dengan ekspresi bingung. Jangan biarkan dia pergi. Tablet kehidupan Tuan Kota hancur. Ekspresi senior Ma sedikit berubah. Dia berbalik dan berkata, cepat, hentikan formasi transportasi Transrealm. Sudah terlambat, salah satu dari 8 lelaki tua itu berkata dengan susah payah. Kedelapan dari mereka tampak melemah. Sial, senior Ma meraung. Holy Venerate Will-nya melonjak keluar dan menabrak pintu cahaya.
Retakan kecil segera muncul di pintu cahaya seperti layar air. Ledakan. Itu belum berakhir. Aura senior Ma melonjak saat dia melakukan serangan telapak tangan. Dia menghancurkan pintu cahaya itu, mengubahnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Puci. 8 lelaki tua yang mempertahankan formasi semuanya memuntahkan darah. Setelah menderita rebound besar, 8 pingsan di platform Dao. Berbicara, apa yang sedang terjadi? Senior Ma berteriak dengan dingin, membuat orang yang datang melapor gemetar ketakutan. Tuan Kota dan Kapten Bai secara misterius mengundang orang ini hari ini. Mereka bahkan memberikan batasan. Ketika dia keluar, dia memegang tanda tamu terhormat Tuan Kota. Ketika tablet kehidupan Tuan Kota hancur, kami tidak langsung mencurigainya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Star Venerate. Selanjutnya, ada Kapten Bai, kata orang itu dengan suara bergetar, gemetar ketakutan dan gentar. Keraguan melintas di mata senior Ma. Bahkan jika itu dia tidak akan mengira bahwa Tuan Kota mati di tangan Xiao Chen. Bahkan sekarang, Ma senior tidak berpikir bahwa Xiao Chen membunuh Tuan Kota. Dia hanya percaya bahwa Xiao Chen entah bagaimana terlibat, dan tidak senang membiarkannya pergi. Namun, pintu cahaya telah hancur. Bahkan jika Xiao Chen berhasil muncul di dinasti Yanwu, dia akan kesulitan untuk lolos dari kematian. Adapun kematian Tuan Kota, itu akan menjadi misteri. Hanya ada satu formasi transportasi Transrealm di seluruh Soaring Dragon Marquisate. Itu di sebuah istana di alun-alun pusat di Soaring Dragon City. Formasi transportasi Transalam di sini bukan milik Soaring Dragon Marquis. Formasi transportasi lintas alam adalah sumber daya perang yang strategis. Semua formasi transportasi lintas alam berada di tangan istana kerajaan dinasti Yanwu, dikendalikan, dilindungi, dan dipelihara olehnya. Pada saat ini, fluktuasi kacau muncul di atas dao platform di formasi transportasi Transrealm Soaring Dragon City. Pintu cahaya tampak sangat tidak stabil. Itu bergetar dan goyah, akan pecah kapan saja. Sepertinya ada masalah dengan platform dao di sisi lain. Orang-orang tua di sini yang mempertahankan formasi membahas acara ini tetapi tidak bingung. Hal-hal seperti itu tidak aneh dan sama sekali tidak mengejutkan. Formasi transportasi lintas alam menghubungkan alam besar yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mengirim satu ke formasi transportasi alam besar tengah. Semuanya adalah platform dao kuno dan karenanya sangat tidak stabil. Mereka membutuhkan perawatan yang sering dan perawatan yang cermat. Meski begitu, kegagalan transportasi seperti itu akan terjadi beberapa kali setiap dekade. Aku ingin tahu siapa orang-orang yang tidak beruntung itu. Untuk berpikir bahwa mereka mengalami masalah dengan platform dao. Mereka benar-benar malang. Jika itu adalah yang mulia, ada peluang 30% untuk bertahan hidup. Jika itu adalah sovereign personage, ada peluang 80%. Petik 2. Seorang lelaki tua bertanya, bagaimana dengan Star Venerate? Kematian yang pasti, tidak diragukan lagi, kata lelaki tua yang memimpin kelompok di sekitar platform dao dengan final. Bang! Tepat setelah lelaki tua itu berbicara, seorang lelaki berpakaian putih dengan penampilan lemah dan menggendong bayi berjalan keluar dari pintu cahaya yang rusak. Bintang yang mulia, ini benar-benar bintang yang mulia. Orang-orang tua di sekitar platform dao tercengang. Semua dari mereka menemukan ini tak terbayangkan. Xiao Chen menyeka darah di bibirnya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menoleh ke orang tua yang menjadi pemimpinnya. Bolehkah saya bertanya kepada senior apakah ini Marquisate Naga melonjak di dinasti Yanwu? Dia, pria tua berpakaian merah itu mengangguk setelah tertegun beberapa saat. Xiao Chen menghela nafas lega. Mengabaikan ekspresi bingung pria tua ini, dia langsung pergi. Setelah Xiao Chen meninggalkan istana, sekelompok lelaki tua terkejut dan mendiskusikan hal ini. Itu benar-benar Star Venerate yang berhasil keluar. Ini luar biasa. Bagaimana dia menahan arus ruang? Itu adalah sesuatu yang bahkan Yang Mulia tidak berani menghadapinya. Yang lebih menakutkan adalah dia tiba di Soaring Dragon Marquisate dan bukan di tempat lain. Pemimpin memasuki pemikiran yang mendalam sebelum berkata, kita perlu menyelidiki orang ini. Segera aktifkan jaringan informasi istana dan dapatkan semua informasi tentang orang ini. Setelah Xiao Chen meninggalkan istana, dia melihat ke langit dan menghela nafas. Sangat sulit untuk menghindari kematian. Di belakang, situasinya berbahaya. Namun, itu baik-baik saja sekarang. Dia telah tiba di Soaring Dragon Marquisate, di Central Great Realm. Ini adalah tempat di mana langit setinggi burung bisa terbang, di mana laut sedalam ikan bisa berenang. Ini adalah alam besar pusat. Xiao Chen mengukur sekelilingnya. Selain lebih ramai, rasanya tidak ada bedanya. Jika ada perbedaan,
akan ada lebih banyak ahli di kota. Bintang mulia yang kuat seperti Xiao Chen, yang bisa bergerak tanpa rasa takut di laut kuburan, tidak ada di mana-mana, tetapi dia masih akan melihat satu atau dua sesekali. Pertama, saya perlu mencari tempat dan istirahat dengan benar. Sejak saya bersama biksu kecil, nasib saya buruk, dan saya selalu terluka. Xiao Chen tidak mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh tubuh kemalangan. Dia menolak untuk membeli itu. Dia dengan santai memilih penginapan di Soaring Dragon City. Kemudian, dia tetap di dalam rumah, tidak pergi, untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Kali ini, tujuannya adalah mengembalikan tubuhnya ke puncaknya, sepenuhnya pulih dari semua cedera. Waktu berlalu dengan sangat cepat. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Xiao Chen membuka matanya, dan banyak bintang berkedip di dalamnya. Sepertinya dia telah menghancurkan beberapa belenggu di tubuhnya. Pikiran, dan jiwanya meningkat. Bintang-bintang di atas Soul Pool-nya bertambah lebih dari 2 kali lipat. Aku menerobos. Xiao Chen telah berada di Starry Sky Stage tahap awal selama ini. Menerobos ke Starry Sky Stage tingkat menengah tidak akan memiliki hambatan jika kondisinya tepat. Terobosan yang tidak disengaja bukanlah hal yang aneh. Xiao Chen tetap berada di puncak Major Primal Core Realm untuk waktu yang sangat lama. Fondasinya sangat kuat. Ketika dia menerobos, dia segera mencapai puncak Starry Sky Stage tahap awal. Kemudian, dia mengalami beberapa bencana. Menerobos dengan mulus sudah bisa diduga. Sekarang dia telah mencapai Starry Sky Stage tahap tengah, maju ke tahap akhir akan agak rumit. Xiao Chen berjalan keluar dari ruang kultivasi dan tiba di kamar tidur. Biksu kecil yang berbaring di tempat tidur masih memejamkan mata. Biksu kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Xiao Chen tahu bahwa garis keturunan biksu kecil itu mengalami semacam transformasi. Tidak ada yang tahu kapan biksu kecil itu akan bangun. Mungkin dia akan bangun di saat berikutnya. Mungkin dalam 8 atau 10 tahun. Apapun itu mungkin. Orang kecil yang merepotkan. Xiao Chen tersenyum pahit sambil mencubit pipi biksu kecil itu. Kemudian, dia menempatkan biksu kecil itu di gendongan dan meninggalkan ruangan. Ini adalah waktu untuk pergi. Saya harus bergegas dan mengirim biksu kecil itu kembali ke kuil roh tersembunyi. Membawa biksu kecil, Xiao Chen meninggalkan ruangan. Kemudian, dia pergi ke pemilik penginapan untuk membayar tagihan sebelum pergi. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia menunjukkan ekspresi sedikit terkejut setelah tatapannya mendarat pada seorang pendekar pedang yang tampan. Sementara Xiao Chen tidak memiliki ingatan tentang orang ini memancarkan aura yang akrab. Orang ini dari ras naga dan juga seorang ahli pedang. Itu dia. Itu adalah Jiang He, orang yang mencuri harta karun tertinggi ras naga di alam besar naga melonjak. Kemudian, dia mencuri keranjang peri paviliun putri tersenyum. Itu benar-benar dunia kecil, sungguh suatu kebetulan. Tanpa diduga, Xiao Chen bertemu pihak lain di sini. Xiao Chen berjalan dengan langkah besar. Dia tiba-tiba duduk dengan hati-hati di seberang Jiang He dan meletakkan pedangnya di atas meja. Kemudian, dia mengambil cangkir anggur dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Teman, aku tidak pernah memperlakukan orang asing dengan anggur, kata Jiang He santai. Ketika dia melihat ke atas dan melihat penampilan Xiao Chen, dia tertegun untuk waktu yang lama. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Saudara Jiang He, kita bertemu lagi. Setelah mengatasi keterkejutannya dengan susah payah, Jiang He memulihkan senyum nakalnya yang khas. Ayo, ayo, ayo. Setelah tidak bertemu selama 2 tahun, mari kita lihat bagaimana White Robert Bladesman kita telah meningkat. Hei, betapa menakutkannya. Anda benar-benar maju ke Star Venerate tingkat menengah. Anda benar-benar bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Oh, kamu sebenarnya bahkan sudah memiliki seorang putra. Ketika Jiang He pindah ke belakang Xiao Chen, dia melihat bayi biksu kecil itu dan segera merasakan kejutan yang menyenangkan. Ayo, ayo, ayo. Biarkan aku menggendongnya. Jiang He mengangkat biksu kecil itu dari gendongan dan kembali ke tempat duduknya. Kemudian, dia berseru kaget, dia tidak terlihat sepertimu, adik Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, apapun yang kamu katakan. Perlahan, Jiang He menyadari ada yang aneh. Ekspresinya menjadi aneh. Anak ini agak aneh. Bagaimana dia bisa memiliki dosa yang begitu mengerikan ketika dia masih sangat muda? Petik 2. Xiao Chen melihat sekeliling, lalu meletakkan cangkir anggurnya. Ini bukan tempat untuk membicarakannya. Ayo pergi ke tempat lain. Jiang He mengangguk dan berkata, ayo pergi ke halaman yang aku sewa, kalau begitu. Tentu. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di halaman Jiang He. Kemudian,
Xiao Chen memberikan penjelasan sederhana tentang asal-usul biksu kecil itu. Brengsek, ini adalah pedang perak biksu setan kecil. Bawa dia kembali. Bawa dia kembali. Setelah mengetahui asal-usul biksu kecil itu, Jiang He ketakutan dan buru-buru mengembalikan bayi itu ke gendongan di punggung Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis. Sepertinya Little Demonic Monk Silver Sabre memang terkenal untuk berpikir bahwa kamu sangat takut padanya. Petik 2. Dia tidak hanya terkenal, terlalu banyak cerita tentang dia. Di dinasti Yanwu, mungkin ada orang yang tidak tahu siapa putra mahkota. Namun, semua orang tahu tentang Little Demonic Monk Silver Sabre. Jiang He mulai menyesali tindakannya. Dia bergumam pelan, merasa seolah-olah dewa kemalangan sudah menjangkitinya. Cukup tentang saya. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda berada di Markuisate Naga Melonjak? Anda bahkan menggunakan penyamaran. Apakah Anda di sini untuk mencuri sesuatu lagi? Petik 2. Xiao Chen tetap agak tenang. Dia sudah terbiasa dengan keberadaan biksu kecil, cukup acuh tak acuh terhadap apa yang disebut kemalangan ini. Mendengar itu, Jiang He menghela nafas. Masalah keranjang peri terungkap. Sekarang, Soaring Dragon Marquis dan Smiling Dater Pavilion mengejarku. Itu tidak mungkin, kan? Xiao Chen merasa sangat terkejut. Setelah masalah selesai, dia pergi ke paviliun putri tersenyum. Pihak lain tidak tahu sama sekali tentang pelakunya. Jiang He mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, ini adalah cendekiawan buku surgawi. Paviliun Putri tersenyum menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan cendekiawan buku surgawi di Menara Misteri Surgawi untuk membaca. Awalnya, saya sudah menghapus nasib dari itu. Namun, saya bertemu dengan cendekiawan buku surgawi yang terkenal, yang membaca kehidupan semua orang biasa. Saya tidak punya jalan keluar, saya ditemukan pada akhirnya. Petik 2. Jadi, senyum tipis muncul di wajah Jiang He. Akibatnya, saya hampir mati beberapa kali. Tentu saja, saya harus membalas dendam. Saya mendengar bahwa Night Cloud Fan di tangan cendekiawan buku surgawi adalah barangnya yang paling berharga, jadi saya akan mencurinya. Itu akan menunjukkan padanya, karena licik terhadapku. Petik 2. Sarjana buku surgawi ada di Markuisate Naga Melonjak. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya harus lari jauh-jauh ke sini? Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin ikut dengan saya untuk menguji orang ini? Jiang He memandang Xiao Chen, menghasutnya. Dia menyembunyikan senyum, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Cendekiawan buku surgawi yang membaca kehidupan semua orang biasa. Xiao Chen berpikir dalam hati, seperti pepatah, misteri surgawi tidak dapat diungkapkan. Apakah dia benar-benar baik? Omong-omong, seni ramalan, termasuk seni mencari naga yang pernah dipraktikkan Xiao Chen, semuanya milik Dao yang mendalam. Xiao Chen memiliki kepercayaan diri dalam meramal misteri surgawi. Di alam Kunlun, kekuatan Xiao Chen telah mencapai puncaknya dan sudah menyentuh Dao surgawi dari alam Kunlun. Dia bisa mengintip ke dalam beberapa misteri surgawi dan melihat masa depan, seperti pertempurannya dengan Chu Chaoyun. Namun, bahkan jika seseorang tahu sebelumnya, banyak hal tidak dapat dihindari. Begitulah nasibnya kadang-kadang. Xiao Chen tidak percaya pada takdir. Namun, terkadang tidak ada cara untuk menghindari takdir. Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu? Jiang He memandang Xiao Chen, matanya berbinar dengan keinginan, harapan bahwa Xiao Chen akan pergi bersamanya. Aku akan pergi kalau begitu. Xiao Chen berpikir, biksu kecil itu menyebut orang ini beberapa kali. Tidak ada masalah untuk bertemu dengannya. Ayo pergi. Jiang He ingin segera pergi, tampaknya terlalu tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi. Menara Misteri Surgawi berada di Soaring Dragon City. Itu adalah gedung yang terkenal. Ketika Xiao Chen meninggalkan halaman, dia bisa melihat menara tinggi di kejauhan hanya dengan melihat ke atas. Menara itu mencapai awan dan memiliki mutiara terang yang gemerlap bertatahkan di puncaknya. Itu memancarkan cahaya listrik ke segala arah di awan. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan kereta perang siklus muncul sebagai kereta kuda hitam. Kemudian, itu membawa keduanya menuju tujuan mereka. Sementara menara misteri surgawi tampak sangat dekat, jalan itu berputar dan berputar, membutuhkan seseorang untuk melewati beberapa jalan. Kereta kuda melaju selama 1 jam sebelum akhirnya mencapai sekitar menara misteri surgawi. Terlepas dari kecepatan Cycle War Chariot, keduanya masih perlu melakukan perjalanan selama 1 jam. Meski begitu, mereka belum meninggalkan distrik kota ini. Ini menunjukkan betapa luasnya Soaring Dragon City. Itu sangat besar. Keduanya turun dari kereta kuda dan menemukan bahwa pintu menara misteri surgawi tertutup rapat. Namun, ada banyak orang berkumpul di depan menara.
Semua orang ini harus berada di sini untuk mencoba dan bertemu dengan cendekiawan buku surgawi. Jiang He mengusap dagunya dan berkata, ini waktu yang buruk. Memikirkan bahwa menara misteri surgawi sebenarnya ditutup. Tidak ada jalan masuk lain. Mata Jiang He berkeliaran. Sepertinya dia tidak ingin masuk melalui rute biasa. Xiao Chen menghentikan Jiang He dan berkata, sepertinya ada sesuatu di pintu. Orang-orang ini harus melihatnya. Apakah begitu? Mari kita pergi dan melihat-lihat. Beri jalan, beri jalan. Jiang He masuk tanpa memberikan penjelasan apapun. Orang-orang yang disingkirkan merasa marah. Namun, ada pepatah, seseorang tidak menamparkan wajah sambil tersenyum. Jiang He meminta maaf sambil tersenyum dan mendorong ke depan dengan Xiao Chen setelah banyak kesulitan. Ini pemberitahuan. Sebuah pemberitahuan yang dipasang di pintu mengatakan, ada tamu terhormat yang berkunjung hari ini. Cendekiawan buku surgawi tidak akan bertemu dengan orang luar. Menara misteri surgawi akan terbuka saat senja. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ini bahkan belum siang. Mereka harus menunggu sepanjang hari jika mereka menunggu sampai senja. Tamu terhormat apa? Bahkan jika kita tidak dapat bertemu dengan cendekiawan kitab surgawi, kita dapat bertemu dengan peramal lainnya. Mengapa perlu ditutup? Ini benar-benar aneh. Mungkin benar-benar ada tamu terhormat yang datang yang tidak ingin orang lain mengetahui identitas mereka. Soaring Dragon City tidak kekurangan karakter utama seperti itu. Mungkinkah orang-orang dari kediaman Markis? Setelah melihat pemberitahuan itu, orang-orang di sekitarnya memulai diskusi yang hidup tentang hal itu. Untuk tamu terhormat, tentu saja, tidak akan ada yang lebih terhormat daripada orang-orang dari kediaman Markis di Soaring Dragon City. Namun, itu juga sulit untuk dikatakan. Dinasti Yanwu penuh dengan bakat terpendam. Itu hanya masalah berapa banyak. Seseorang mungkin telah melakukan perjalanan dari jauh hanya untuk mencari cendekiawan buku surgawi. Ada contoh seperti itu di masa lalu. Ayo kita keluar dulu. Jiang He mendorong keluar dari kerumunan dengan Xiao Chen di belakangnya. Kemudian, mereka pergi ke tempat yang sunyi dan menatap menara misteri surgawi dengan kontemplatif. Xiao Chen mengamati ekspresi Jiang He dan berkata, kamu tidak benar-benar berpikir untuk menyelinap masuk, kan? Jiang He berkata dengan berani dan percaya diri, tentu saja. Saya sudah memperhitungkan situasi seperti itu dalam rencana saya. Ketika tamu terhormat berkunjung, saat itulah dia perlu fokus melakukan pembacaan. Bagi saya, ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, cukup pesimis. Menara misteri surgawi ini di hadapannya sudah mengesankan berdasarkan penampilannya. Tidak ada pintu masuk lain selain dari pintu depan. Perimeter menara dijaga ketat. Tidak ada retakan, bahkan jendela pun tidak. Praktis tidak mungkin untuk masuk tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, saat ini siang hari, dan banyak orang menonton. Ini membuatnya semakin sulit. Bagaimana kamu akan masuk? Tentu saja, aku akan masuk secara terbuka. Jiang He tersenyum misterius dan mengeluarkan jimat. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Chen. Saya mendapatkan ini dari kuburan kuno. Saya tidak tahu dari zaman mana. Hanya ada 3 dari mereka. Itu bisa membuat tubuh menjadi imaterial sementara dan bisa bertahan selama sekitar 15 menit. Itu seharusnya cukup bagi kita untuk masuk. Petik 2. Setelah menerima jimat, Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Nilai jimatmu tidak lebih rendah dari kipas lipatnya. Apakah itu layak? Kipas lipat itu adalah sumber kehidupan cendekiawan buku surgawi. Bagi saya, jimat adalah alat yang bisa saya berikan dengan santai kepada orang lain. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Setelah Jiang He menempelkan jimat di tubuhnya, dia langsung menghilang tepat di depan Xiao Chen. Setelah memikirkannya, Xiao Chen menggunakan energi jiwanya untuk mengaktifkan jimat dan menempelkannya di tubuhnya juga. Xiao Chen berpikir dalam hati, ini adalah barang yang sangat berharga. Menggunakannya seperti ini hanya sia-sia. Hanya orang-orang yang tidak peduli tentang apapun, seperti Jiang He, yang bisa begitu tenang. Ayo pergi. Meskipun Xiao Chen tidak bisa melihat Jiang He, dia bisa mendengar proyeksi suara Jiang He. Mereka masuk melalui kerumunan dan langsung melewati pintu. Setelah berubah menjadi tidak penting, keduanya dengan mudah melewati pintu yang tertutup pembatasan, tidak menyebabkan keributan sama sekali. Ayo bergerak cepat. Cendekiawan buku surgawi selalu melakukan bacaannya di lantai 8. Jimat itu hanya akan bertahan selama 15 menit. Mereka memang perlu bergegas, akan bermasalah jika mereka terekspos di tengah jalan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keduanya bergerak cepat, melewati banyak batasan di bawah hidung banyak ahli.
Bepergian dengan lancar tanpa halangan apapun, keduanya maju jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Keduanya menghemat banyak waktu untuk sampai ke lantai 8. Di sisi barat, jalan lurus, belok kiri, belok kanan, kita di sini. Sepertinya Jiang He sangat akrab dengan tata letak di sini. Mereka hampir tidak membutuhkan waktu 15 menit. Segera, keduanya tiba di ruang ramalan tempat cendekiawan buku surgawi berada. Sepasang pintu kayu polos muncul di ujung koridor. Aneh, bukankah dia bertemu dengan tamu terhormat? Kenapa tidak ada yang menjaga kamar? Tidak ada suara yang datang dari kamar juga. Tubuh imaterial Xiao Chen melewati pintu kayu dan tiba di kamar cendekia buku surgawi. Dekorasi ruangan itu sangat kuno dan elegan. Ada setumpuk kertas putih di atas meja dengan seorang pelayan wanita melihat ke dalamnya. Di sampingnya, ada seorang sarjana berpakaian putih dengan mata tertutup dan mengipasi dirinya dengan kipas lipatnya. Tidak ada seorang pun di kursi di sisi lain. Apakah tamu terhormat sudah pergi atau tidak ada tamu terhormat sama sekali? Duduk. Cendekiawan berpakaian putih tiba-tiba berkata sambil mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiao Chen. Kemudian, dia mengungkapkan senyum di wajahnya yang lembut dan pucat. Anda dapat melihat saya. Xiao Chen merasa terkejut. Masih ada banyak waktu sebelum 15 menit habis. Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Cendekiawan berpakaian putih menutup kipas lipatnya dengan satu gerakan tiba-tiba. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi lucu. Bandit bayangan hantu, kemana kamu mencoba lari? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 10 ahli aneh tiba-tiba muncul di ruang yang sebelumnya kosong, menghalangi jalan keluar Xiao Chen. Anda tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang, kan, Jiang He? Cendekiawan buku surgawi sudah meramalkan bahwa Anda akan jatuh ke dalam perangkap ini sendiri hari ini. Kembalikan keranjang peri paviliun putri tersenyumku. Dan cermin harta karun Sagelis Space milik Sun Moon Pavilion. Dan pedang dunia bawah giok dari kepala klan Jiang klan saya. Itu adalah satu-satunya alat jiwa dari klan Jiang saya. 10 orang aneh ini semuanya tampak marah. Niat membunuh di mata mereka tampak seperti api yang akan memuntahkan. Sial, saya ditipu. Sejak awal, tidak ada tamu terhormat. Ini adalah jebakan yang dipasang oleh cendekiawan buku surgawi untuk Jiang He. Dia telah meramalkan kedatangan Jiang He. Namun, yang menjebak Xiao Chen adalah Jiang He. Dia telah mengacaukan jimat yang dia berikan kepada Xiao Chen. Efeknya hilang jauh sebelum seharusnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, saya bukan Jiang He. Saya Xiao Chen. Petik 2. Haha, siapa yang tidak tahu bahwa Xiao Chen adalah Jiang He dan Jiang He adalah Xiao Chen? Ghostly Shadow Bandit, saat itu, ketika kamu mencuri jade Underworld Sword milik klanku, bukankah kamu menggunakan nama Xiao Chen? Salah satu lelaki tua yang memegang pedang menatap dingin ke arah Xiao Chen dengan ekspresi mengejek. Hari ini, dengan cendekiawan buku surgawi di sini, mudah untuk melepaskan penyamaran sempurnamu. Anda bisa melupakan berdebat tentang itu. Petik 2. Cepat, keluarkan harta yang kamu curi dan serahkan. Aku bisa merasakan bahwa keranjang peri pavilion tersenyum putriku memang ada di tangannya. Saat itu, seorang wanita cantik di masa jayanya memelototi Xiao Chen sambil memegang keranjang peri. Dia sudah tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Besar, ini bagus. Tidak peduli apa yang saya katakan, bahkan yang benar akan berubah menjadi salah. Xiao Chen berbalik dan melihat cendekia buku surgawi. Kemudian, dia berkata, karena kamu dikatakan membaca kehidupan semua orang biasa, mengetahui segalanya, bagaimana kalau kamu melakukan pembacaan apakah aku Jiang He atau bukan? Sepertinya saya hanya bisa mengandalkan cendekiawan buku surgawi ini. Semoga dia lebih bisa diandalkan. Selama ini, sarjana berpakaian putih itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tampak ragu saat dia melihat Xiao Chen. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan pembacaan? Jika Anda bukan bandit bayangan hantu, bagaimana Anda menjelaskan keranjang peri di tangan Anda? Itu adalah replika keranjang peri dari cabang paviliun putri tersenyumku. Resonansi yang asli di tanganku seharusnya tidak salah. Wanita cantik di masa jayanya itu tampak sangat kuat, ingin segera menjatuhkan Xiao Chen. Ketika yang lain mendengar ini, ki pembunuhan yang berasal dari tubuh mereka semakin berat saat mereka menatap Xiao Chen dengan sangat bermusuhan. Semuanya, tidak perlu terburu-buru. Dia sudah terjebak, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Cendekiawan buku surgawi berkata perlahan, apakah dia atau tidak, saya akan tahu setelah membaca. Kemudian, bintang-bintang berkilauan di mata cendekiawan buku surgawi, melepaskan cahaya yang berkedip.
Dia memegang kipasnya dengan tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk membaca misteri surgawi. Saat cendekiawan buku surgawi mengeksekusi seni ramalannya, selembar kertas putih melayang. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Rasanya tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari sepasang mata ini. Tak terlihat, beberapa energi misterius menyelimuti Xiao Chen. Banyak bintang di mata cendekiawan buku surgawi melintas seperti surga berbintang yang luas dan tak terbatas. Bintang-bintang runtuh dan terbentuk kembali, seolah-olah mencerminkan tatanan alam semesta di matanya. Tiba-tiba, seseorang berseru, "Ini benar-benar dia." Kertas putih yang mengambang di udara perlahan-lahan menunjukkan penampilan seseorang. Ini adalah penampilan yang dimiliki Jiang He ketika Xiao Chen pertama kali bertemu dengannya. Xiao Chen merasa tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa dia? Itu tidak benar. Ekspresi cendekiawan buku surgawi tiba-tiba berkedip. Seseorang merusak tanda tangan kekuatan hidup orang di depanku. Namun, ketika cendekiawan buku surgawi mengintip ke bawah permukaan, dia ngeri menemukan keberadaan yang mengerikan dalam nasib orang ini. Itu tidak bisa dibaca atau dihitung. Cendekiawan buku surgawi ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Puci. Cendekiawan buku surgawi memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Tuan muda, pelayan di samping terkejut. Lukisan di udara tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu. Bawa dia turun. Dia ingin menyerang cendekiawan buku surgawi. Situasi berubah menjadi yang terburuk. 10 yang mulia suci segera meluncurkan diri mereka ke Xiao Chen.